Mas Dila mau open cam Mas? Karena sarapan pati ini kayak Mas Dila nih. Biasanya ketinggalan nanti. Oke, kita ambil dulu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, cek dulu ya. Sekarang udah boleh kok pakai mode-mode tangan-tangan mau seperti apa. Nggak ada lagi sangkut Sekarang pautnya. udah aman ya sekarang ya. Aman, udah Nggak aman pemilu. sekarang. Oke, satu kali lagi ya. Eh, satu, dua, tiga. Oke, oke. Untuk selanjutnya eh, langsung ke apa di sama Mas Alvan ya. Sama-sama kita menyimak bareng. Ini nanti kalau ada yang mau record sendiri boleh nanti apa aku accept. Oke, terima kasih banyak. Silakan Mas Alvan. Oke, siap. Terima kasih Mas Hadi Semana dan teman-teman. Oke, selamat malam semuanya. eh Ya, sebenarnya saya terima kasih sudah dikasih kesempatan ya untuk sharing-sharing. Mungkin perkenalkan, nama saya Alvan, saya dari Solo, dan saya dosen di Universitas 11 Maret ya, Surakarta, di Prodi D3 DKV. Memang kita juga ada konsentrasi di bidang animasi. Um, ada Teva juga, saya ngembangkan tim ya untuk Teaching Factory ke mahasiswa. Ya memang istilahnya mencoba dari dunia pendidikan ya. Nanti kalau Mas Hadi kan dari industri, saya mencoba dari perspektif dari pendidikan. Barangkali nanti ada kedekatan ya atau ada istilahnya sinkronisasi ya antara dunia pendidikan kan harusnya kan seperti itu. Nah, namun pada saat di dunia pendidikan ini memang saya sama teman-teman di ya mahasiswa saya itu mencoba untuk memberikan sebuah perspektif-perspektif yang baru em, di bidang animasi ya, terutama ada kaitannya tentang riset. Nah, pada malam ini sebenarnya pengennya diskusi sih nanti teman-teman bisa bisa apa istilahnya em, karena tema yang saya sampaikan sebenarnya pasti itu ada kontroversi yang luar biasa. Oh ya, kalau untuk dunia kalau di pendidikan saya terakhir sudah lulus S3 ya di ISI Surakarta, S2 di ISI Surakarta, juga S3 juga di ISI Surakarta dan cukup banyak meriset tentang budaya, eh, banyak diskusi dengan beberapa banyak profesor juga. Kadang-kala ketakutan saya juga waktu itu untuk membuat sebuah prototype desain atau karakter, ketakutan tentang pakem dan lain-lain hal yang saat ini mungkin adik-adik ya, mungkin saya adik-adik atau yang senior-senior bisa bareng-bareng ya, bareng-bareng karena uh, saat ini kalau bicara masalah teknologi animasi udah luar biasa sekali, AI udah istilahnya teknis itu sudah di genggaman kita. Namun bagaimana kita mencapai ide segar ini yang terus kita kembangkan. Nah, ini mungkin salah satu perspektif ya. Izin Mas Hadi ya, sharing share screen ya. Ini saya ngangkat tentang diskonstruksi ini biasanya memang kalau zaman kuliah ini sesuatu yang memang diperdebatkan ya. Bisa beberapa teman-teman seniman ya waktu itu mencoba hal-hal yang baru yang di mana ini sudut pandangnya berbeda. Oke, nah mungkin ini agak teoritik ya teman-teman ya. Supaya kita pemahamannya sama dulu di depan tuh seperti apa pemahaman tentang dekonstruksi. Intinya adalah bukan kita kita bukan pengen merusak budaya bukan, tapi kita memang sekarang kan didengungkan tentang pemajuan kebudayaan dan apalagi kan saya backgroundnya di dunia pendidikan sehingga ada tanggung jawab secara akademik. Namun bagaimana kita terus berupaya ya mengembangkan memajukan kebudayaan kita. Kalau saya ngambil dari ini datanya sekitar 700-an lebih ya suku budaya bangsa di Indonesia ini memang harus kita majukan. Namun kadangkala kita ada titik di mana kita bosan gitu kan. Ceritanya pasti itu, ceritanya pasti itu. Kalau nggak gini ya gini. Setelah ini pasti dapatnya ini. Paling kita hanya sebatas visualisasi yang berbeda. Nah, coba kita bisa diskusi ya, diskusi bukan debat kusir ya. Barangkali ada sesuatu yang memang ini belum bisa diterima mungkin di beberapa eh,
sudut pandang itu. Nah ini tadi semoga ini gambar ini juga bisa bikin seger ya. Jadi paling nggak kita mencoba sesuatu yang segar ya, eh, yang mungkin apalagi kan generasi sekarang kan generasi em, anak-anak yang cepat banget juga belajarnya, konten juga sangat banyak sekali, dan kita juga nggak bisa memaksakan, wah anak-anak harus belajar seperti ini, seperti zaman saya dulu loh waktu belajar, misalkan seperti itu. Nah, intinya di sini teman-teman, di konstruksi ini, em, ya ini saya coba meringkasnya ya. Kita berusaha mengeksplorasi ya. Kadangkala itu, kalau ini sebenarnya pendekatannya filosofis, filsafat ya. Kalau ini dari Prancis, kalau teoretik. Jadi di konstruksi ini kita kadangkala ya, kalau kita mengkaji sebuah budaya itu ada hal-hal yang mungkin berhenti ya ketika kita riset. Nah, kita bisa mengeksplorasi lebih tuh sebenarnya di situ ya, dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin kalau berhenti kita sebenarnya bisa merefleksikan dari perspektif kita gitu. Tidak harus memaksakan, eh beda kalau ahli wahana ya. Ahli wahana itu kan misalkan dari sastra ke film animasi, dari cerita rakyat kita ke film animasi. Ya, dasarnya seperti itu, tapi bukan hanya sebatas mengalihwahanakan atau mengalihkan media ya, dari itu ke komik, dari ini ke apa, dari sastra ke animasi atau ke game. Namun kita coba mengeksplorasi lebih yang lebih segar gitu kan, karena biar biar tidak ketebak juga gitu kan, biar tidak ketebak. Oke. Nah, kalau teman-teman mau belajar lagi nih, adik-adik mungkin yang kuliah ya, yang kuliah, paling nggak kalau mau masuk ke coba di konstruksi paling punya bekal tentang filosofi atau filsafat, dan banyak ya filsafat seni yang bisa dibaca-baca ya, dibaca-baca. Dan ini sangat penting bagi kita menurut saya ya. Anak-anak saya pun juga diploma saya minta baca, ayo konsepnya apa itu kan, bukannya sebatas ke bentuk, namun eh, apakah ada filosofi, pemahaman tentang filosofi ya dari karakter ini tuh seperti apa sebenarnya, bukan hanya sebatas bentuk aja, kira-kira gitu. Jadi eh belajar ya ketika kita mendesain pun juga, atau kita membahas sesuatu pun juga, saran saya ya ada kedekatan tentang filsafat ya. Meskipun ada sih filsafat yang sederhana, filsafat seni itu kan juga juga ada ya. Itu bisa bisa dibaca-baca lah gitu. Jadi biar bukan ya eh, hanya sebatas berubah bentuk aja, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya di konstruksi ini kalau teman-teman ya, apalagi yang kuliah ya, misalkan mau membuat sebuah karakter, ini bisa dipakai nih sebenarnya untuk mendobrak sesuatu yang fresh ya. Saya pun juga melakukan itu juga. Karena di konstruksi ini sebagai metode penelitian ya, jadi menggali ya, pendekatannya untuk menganalisa, sebenarnya menganalisa sesuatu yang tidak stabil ya dalam sebuah cerita itu. Oh, kok ada cerita ini, versi A, versi B, versi C, itu kan juga nggak stabil. Dan ada seringkali ada situasi dalam sebuah cerita itu ada ambigu yang masih membingungkan. Ya, itu celah-celah yang bisa kita refresh lagi. Terus pasti ini akan menimbulkan sebuah keanekaragaman makna ya, pemaknaan teks itu bisa film, bisa komik, itu pemaknanya pasti banyak di setiap adegan. Terus teori ini atau pendekatan dekonstruksi ini juga pemecah hierarkis ya. Hierarki itu kayak struktur yang sudah ada gitu loh, yang di sebelum-sebelumnya, kayak istilahnya tuh ya, mungkin kalau di Jawa itu harusnya pakem atau sesuatu yang harus begini, harus begini, harus begini, misalkan seperti itu. Itu kadang-kala harus kita uraikan. Kenapa itu kan? Kalau ini perspektif saya pribadi ya teman-teman ya. Misalkan kita bikin, karena ini segmen kita juga pasti tentu ya, tentu harus kita sampaikan. Banyak sekali pendapat bahwa oh dari kecil atau dari anak-anak ya harus mengetahui budaya sesuai seperti aslinya. Kalau kita belajar banyak banyak kebudayaan atau produk kebudayaan itu juga tergantung dari segmen atau pemanfaatannya. Bisa ceritanya dipotong, bisa karakternya dikurangin, misalkan seperti itu juga juga tidak. Sudah banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sebenarnya hal ini tuh juga
pengen apa istilahnya sharing juga ya pendapat dari teman-teman nih. Kalau menurut saya ini sangat menarik gitu kan untuk dikembangkan. Nah, di konstruksi ini pasti akan menimbulkan sebuah kontroversi, pasti akan menimbulkan kontroversi dan bisa juga sulit dipahami. Awal-awal saya juga sulit pahami. Nanti ada beberapa contoh juga. Tapi teori diskonstruksi ini ya menjadi salah satu kontribusi penting terhadap pemikiran kontemporer atau pemikiran-pemikiran yang modern saat ini. Sekarang kan kita di zaman modern ya, mungkin waktu itu abad 7, abad 8 itu kan memang pemikirannya seperti itu. Dalam budaya intelektual dan akademis. Nah, ini perlu kita kembangkan dengan pemikiran-pemikiran sekarang. Kadang-kala ada istilah berkarya dengan bertajuk masa lalu gitu kan, bukan berarti terus kita masa lalu apa adanya terus kita angkat lagi gitu kan, tapi kita harus kembangkan. Nah, ini kalau kita terbiasakan kalau di waktu itu ya sebelum ada film What If kan kita sudah ternabubukan bahwa Captain Amerika itu ya cowok gitu kan. Tapi ketika Marvel mendiskonstruksi sebuah karakter yang mungkin bosen di situ, bagaimana kalau dia cewek? Nah, itu sudah diterapkan juga di Marvel. Terus ini kalau teman-teman dikonstruksi ini Sena, ini di Lokapala. eh Kalau kita tahu sempat saya waktu itu juga bertanya sama Nino ya dari Lokapala waktu itu cerita loh, kenapa Antasena jadi cewek di sana gitu kan. Nah, padahal di pewayangan Antasena itu ada Raden Antasena yang merupakan putra Werkudara dari Dewi Urangayu itu. Kalau dari pewayangan dia cowok gitu kan, laki-laki gitu kan. Tapi di ini dikonstruksi menjadi sebuah cewek karakternya. Dan ini sah dan lazim. Makanya teman-teman loh nanti gimana gimana ya itulah namanya dikonstruksi, tapi ini sesuatu yang fresh yang memang harus dicoba gitu kan, yang harus dicoba eh untuk kita coba kembangkan, bukan berarti terus ini bukan berarti terus menghalalkan dengan cara ya udah tak obrak-abrik aja nih budaya, enggak juga gitu. Makanya tadi di awal tuh harus tahu tentang filosofi, tentang filsafat, tentang kebudayaan, referensi risetnya sejauh mana. Jadi dekonstruksi ini sebuah pisau yang dimana baik untuk pengembangan, namun akan salah ketika digunakan untuk namanya rekonstruksi itu bebas dong nih. Iya boleh-boleh aja sih, maksudnya jadi kontemporer banget gitu kan. Itu boleh-boleh aja ketika kita berkarya. Namun sebaiknya harus dibekali seperti itu. Ya kalau kita lihat nih di India itu kan, Gatot Kaca itu ya kepalanya pelontos kalau versinya India. Di Indonesia jadi seperti ini itu kan. Orang India juga nggak akan marah. Itu kan juga juga refleksi dari sebuah seni. Saya belum tahu ya, yang desain awalnya itu siapa itu belum ketemu. Gatot Kaca kok bisa seperti ini? Ya, memang memang rujukannya memang dari pewayangan ya. Akhirnya kan menjadi seperti ini, harus ada bintangnya, harus ada ini. Nah, itu kan akulturasi budaya ke Indonesia. Terus di Lokapala jadi cewek Gatot Kacanya. Itu bukan hanya sebatas bentuk, tapi filosofi dari sebenarnya sih Gatot Kaca itu seperti apa, itu bisa juga dikembangkan. Ya mungkin nggak bisa nerima ya, "Ih, kok jadi kayak gini, nanti ceritanya gimana?" Sama juga nih yang paling sederhana, konsep wayang jadi yang di Satimun kan yang terkenal sekarang, kita analoginya adalah wayang. Jadi kadangkala kita harus mengetahui sebenarnya artinya wayang itu apa, misalkan ya artinya wayang itu apa sih sebenarnya, bahasa utamanya adalah bayangan. Dan ini kan sebuah proses ya, proses yang sangat kreatif menurut saya, menyederhanakan siluet gitu kan. Kalau kita melihat wayang sebenarnya kan rumit banget itu, sanggit-sanggitnya apa ornamen-ornamennya sangat rumit sekali. Kita nggak tahu itu karakternya siapa. Karena prinsipnya adalah kalau kita menikmati wayang sebenarnya itu menikmatinya dari belakang, bukan dari depan. Ya kadang-kadang kan banyak yang nonton itu kan dari depan, ketahuan warna dan macam-macam. Dia menikmatinya itu dari belakang. Sehingga dipermudah untuk segmennya ke anak-anak ya, jadi seperti ini. Ini sangat menarik sekali. Oke, terus eh ini saya coba riset saya, karena saya cukup riset di Ramayana, di relief, di beberapa seminar saya atau
season-season ya di beberapa tempat saya selalu mendengungkan tentang Ramayana karena menurut saya sendiri saya ngulik-ngulik di situ aja luar biasa, nggak habis-habis juga. Ini salah satu panel ya, ini di adegan ke-70 karena banyak banget di adegan. Waktu itu sempat saya sharing di beberapa seminar juga. Ada tokoh sama Kusa dan Lawa. Terus saya mempelajari sebenarnya tokoh Sinta itu seperti apa. Kalau di dalam cerita di Kusa Lawa itu cowok kembar, tapi saya coba dikonstruksi satu cowok, satu cewek. Jadi di kehidupannya itu bukan masalah. Kenapa ini satu cewek satu cowok? Karena saya bukan mengambil dari bentuknya, namun dari filosofi seorang kakak dan adik itu seperti apa ketika dia um, sebagai ceritanya ngikutin alurnya, ya ceritanya ngikutin alur Ramayana, tapi kehidupan dia itu seperti apa sih? Ketika ini kita dikonstruksi ya, kembangkan menjadi cewek dan cowok itu seperti apa. Nah, terus cintanya sendiri juga eh, sebagai putri raja ya, kalau selama ini diceritakan Sinta ini lemah, Sinta ini lemah gemulai misalkan seperti itu, nggak berdaya misalkan seperti itu. Ya kita diskonstruksi bahwa ya saya yakin bahwa anak raja itu dia cerdas, pintar, pasti dilatih orang tuanya untuk dia berburu ya atau naik kuda atau berperang ya untuk melindungi diri. Saya yakin seperti itu sehingga um, konsep ini saya bikin tidak ya kalau bahasa Jawa nggak pakem-pakem banget, tapi saya coba rubah menjadi sesuatu yang memang akan menimbulkan sebuah kontroversi yang nggak apa-apa, akan kita coba gitu. Uh, Toh juga karya yang kita hasilkan nanti juga akan nggak akan merubah sebuah kebudayaan gitu kan. Itu hanya sebatas atau kita mencoba memberikan sebuah ide segar baru atau sesuatu yang dengan perspektif kita. Karena suatu saat nanti ketika misalkan wah itu nanti akan merubah ini dong akan merubah anak-anak untuk belajar. Nanti ada saatnya mereka akan mengetahui atau mereka akan belajar. Kan juga kita juga punya tanggung jawab ya bahwa ini diadaptasi dari ini sehingga rujukan cerita utamanya itu ada. Nah, banyak sekali yang ini ya, yang lebih cenderung bukan hanya bentuk aja tapi kita memaknai misalkan kita menggali budaya ya filosofi dari apa misalkan dari keris atau mungkin dari sebuah senjata atau filosofi dari sebuah batik terus ditransportasikan ke dalam um, sebuah cerita misalkan seperti itu. Oke. Nah, nah ini tadi yang saya sampaikan. Jadi dulu saya sempat juga harus dari bentuk ya. Kalau bentuk tuh, oh iya kalau kita bikin karakter tuh nanti kita bajunya pakai adat ini, terus senjatanya pakai adat ini, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa lebih dalam lagi, bukan hanya bentuk aja, tapi nilai apa sih di dalamnya yang akan kita tanamkan. Sehingga terbentuklah dari yang saya pernah diskusi ya, terbentuknya karakter Gatot Kaca ya, filosofi Gatot Kaca menjadi cewek. Tapi sifat-sifatnya waktu itu saya bertanya, "Loh, kok Gatot Kaca kenapa kenapa jadi cewek gitu kan?" Nah, ternyata pendekatannya adalah nilai-nilai apa yang ada. Nah, kadangkala kita merefleksikan. Nah, ini memang dibutuhkan ya sesuatu yang segar bukan hanya sebatas visualnya juga, namun perspektif. Karena saya yakin kalau kita hanya mengadaptasi bentuk aja, banyak yang sudah bisa melakukan gitu kan. Misalkan cerita ini ya urutannya ini, habis ini ke sini, habis ini dia ketemu ini, habis ini mati. Ya, kita coba coba berani mengambil sebuah perspektif lain. Jadi bukan hanya sebatas adaptasi itu kan. Jadi sesuatu yang memang berani refresh, berani menimbulkan sebuah kontroversi dalam tanda kutip ya, tanda kutip positif untuk mengenalkan sifat-sifatnya seperti apa, isu-isu apa yang bisa kita bawa ke masa saat ini ya. Misalkan cerita yang saya kembangkan ini adalah
isu-isu sosial yang ada saat ini ya. Misalkan seorang menggunakan pendekatan feminisme ya ini, seorang wanita itu juga dia harus bisa survive sendiri gitu kan ketika dia harus merawat kedua anaknya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas ini terus saya visualkan, tapi bagaimana kita mengambil nilai-nilai masa lalu, terus kita coba refleksikan eh, ke masa yang saat ini, kondisi sosial, kondisi masyarakat saat ini atau kehidupan masyarakat saat ini itu seperti apa. Nah, coba seperti itu. Sehingga kita bisa bisa masuk juga ke proses dekonstruksinya, ya. Nah, tentu saja ini yang sering apa riset iya, mau mau nggak mau riset. eh Ya dari pengalaman ya, ketika riset kadangkala ada beberapa nomor juga. Kadangkala kita ketika kita melakukan penelitian, kadangkala mah nggak menemukan apa yang kita cari, namun kita menemukan hal-hal yang beda, bisa juga seperti itu. Atau memang nggak nemu-nemu, misalkan seperti itu. Atau kita nemu padahal di bawahnya masih banyak data yang harus kita gali, tapi kita hanya puas di data itu. Nah, sebenarnya puas nggak puas sebenarnya juga dengan kebutuhan ya. Saya yakin teman-teman udah biasa kalau kita bikin merancang segmennya siapa, targetnya siapa. Jadi riset ini juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sebagai pemantik saja kepada teman-teman untuk kita diskusi ya. Beberapa contoh aja yang saya ambil untuk keberanian ya. Kayak misalkan saya baca, misalkan kayak Sujiwo Tejo ya, dengan perspektif sendiri tentang Ramayana itu juga ditentang banyak banyak pedalangan ya waktu itu. Cuman malah sastranya akan lebih menarik karena dia mengambil perspektif-perspektif yang lain, yang yang fresh, yang segar, yang memang kondisi masyarakat sekarang tuh seperti itu. Nah, ini juga barusan juga diskusi juga dengan teman juga, mengajukan sebuah penelitian juga tentang Hanoman. Jadi kita nggak ngambil Hanomannya, namun kita mengambil nilai-nilai apa sih yang Hanoman itu punyai, ya, sehingga dia relate dengan saat ini. Nah, kita bisa namakan Hanoman. Nah, nilai itu bisa yang bisa kita pertahankan, tapi karakternya bisa kita diskonstruksi. Misalkan seperti itu. Jadi ada jeda-jeda yang memang kita lo ini kok kayak gini, misalkan ya karakternya tadi ya yang jelas banget mungkin Antasena misalkan ya, kok bisa seperti ini, bisa bisa jadi cewek misalkan. Nah, ini monggo nanti bisa Mas Hadi bisa kontak Lokapal, itu sesuatu yang menarik nih. Si Ninoy kalau nggak salah ya, itu yang risetnya ya, saya kenal itu luar biasa. Hmm. Anak UI kalau nggak salah. Risetnya dalam banget ya, saya dilihat data-datanya luar biasa. Nah, maksud saya adalah itu tadi ya teman-teman ya, bukan berarti saya menyampaikan bahwa dikonstruksi terus bebas-bebas aja, tapi sebenarnya di belakang layar itu prosesnya sangat panjang. Nah, hal ini yang perlu kita apa ya, belajar bareng atau kita bisa diskusi bareng. em, Kekhawatiran-kekhawatiran ya, kekhawatiran-kekhawatiran misalkan ya tadi, mungkin di kuliah ini terus wah ini nggak boleh nih nyalahin pakem, ini harusnya ini harusnya begini, si ini harusnya begini ini kan. Nah, sebenarnya lebih ke pendekatan, kalau kita kita diskusi ya pendekatannya di konstruksi itu. Nah, ini yang saya sampaikan Mas Hadi, ke teman-teman, kita bisa bisa diskusi ya. Lebih banyak sih diskusi sih, kalau saya juga masih belajar juga barangkali, terus terang aja pengen menimbulkan kontroversi Mas. Kepada Siap, siap, teman. siap. Oke, terima kasih Mas Hadi. Berarti ini nanti lanjutannya kita undang Nino ya. Udah Kontak aja dulu si dia. Nino, iya. Kontak aja Karena si aku Nino. ngelihat Lokapala ini juga pas pertama kali ada apa ya, karakter set yang ditampilin juga kan. Wah, Ya, ini kok ini ya. Sebenarnya ini Mas. Ini nih, eh aku jujur ya, waktu Mas Alvan bikin ini penelitian buat buat ini Mas juga ya, hmm, pendidikan Mas juga.
itu kayak ngejawab ini Mas, apa tuh apa yang terjadi sama aku. Jadi tahun 2012, Mas Alvan tahu Suryo Laksono nggak? Yang komikusnya Tawur. Eh, tahu tapi nggak begitu kenal beliau. Ah, iya. Jadi aku diminta sama Bank Rahadian itu untuk Oh, Mas Beng. nemuin salah satu sama Mas Bank untuk nemuin senior editor KPG Kompas Gramedia. Nah Mm-mm. itu eh, dia bilang Mas waktu itu kata kita ngobrol-ngobrol sampai terjawab lah gitu kan. Kenapa? eh dia nanya gini, dia ngomong gini katanya. Eh, Penjualan paling terkecil itu tahu nggak genre apa katanya? Cerita apa kata dia. Wah, bingung kan kita waktu itu jawabnya. Akhirnya dia cerita bahwa cerita sejarah, budaya itu amat sangat gak laku kalau dijadiin tadi Mas. Aliwahana apa ya, misalnya entah novel kah, komik kah, atau pokoknya yang dalam bentuk literasi dia bilang waktu itu. Oh gitu. Nah ternyata ketika ini kan gitu, kan kejawab gitu kan, kejawab bahwa loh ini budaya budaya ini eh, emang ini ya emang apa eh, menimbulkan pro dan kontra kayak gitu ya. Nah yang justrunya sebenarnya tuh kalau kita lihat apa ya eh, kalau Jepang itu dengan animenya itu kan sebenarnya mereka udah melakukan itu kan Ya. dekonstruksi apa di beberapa itu. Salah Mm-mm. satunya tuh yang agak kencang banget tuh kalau aku lihat tuh yang Record of Ragnarok gitu ya, Ya, sampai betul. mitologi sampai Ya, ya apa tuh ilmuwan segala macam ya, di. luar biasa itu. Nah itu Mas. Nah sebenarnya tuh gara-gara baca komiknya, kalau nggak salah ada novel juga Record of Ragnarok itu, terus Ya, nonton animenya, ya. aku tuh tertarik tuh di apa di Palembang tuh ada huruf aksara Mas. Hmm, Nah, kan orang banyak nggak tahu tuh. Cuman belum tahu ini huruf aksara ini tuh ditemukan oleh siapa. Belum ada sosok karakternya gitu loh yang untuk ya. apa mengimplementasikan tuh. Karena agak sulit kan kalau kita ini. Tapi kalau nggak ketemu ya terpaksa kita buat salah satu ini ya. Cuma kan yang jadi masalahnya apa ini terjadi di kerajaan Sriwijaya Hmm, keberapa apa abad keberapa kayak gitu kan. Cuma menurut Mas Alvan sendiri nih ketika ini udah jadi salah apa satu produk lah ya Mas ya. Eh, hmm. itu akhirnya ini enggak Mas? Ada penerimaan enggak dari apa eh, teman-teman yang khususnya tuh di generasi yang sekarang ya. Di generasi yang sekarang itu menurut Mas Alvan mereka menerima enggak dengan apa dekonstruksi ketika Oke. dia di sebuah produk gitu. Ya, oke. Mungkin nyambung dikit ya Mas ya. Kayak misalkan saya yakin ya, saya juga ngikutin Reko of Narok ya. Salah satunya yang Dewa Siwa itu ya. Ya, Saya riset benar. ya. Heeh, Wah ini ketakutan saya nih Dewa sampai kalah. Nah kalau kalian heeh. bisa cek ya, Siwa itu punya beberapa versi. Maksudnya dia Siwa penari juga ada. Waktu yang Reko of Narok itu Siwa versi penari. Iya, Jadi benar. ada Siwa Mahadewa, ada Siwa yang Heeh. memang tinggi. Nah maksudnya adalah waktu itu sempat juga lihat wah ini luar biasa di konstruksinya keren ini pasti pada berantem ini Heeh. tapi ternyata eh, sukses itu kan Reka of Mm, Naraka sukses itu kan. mm, Sebenarnya kita bisa belajar dari situ Mas. Cuman memang riset kita memang harus hati-hati. Ini lebih lebih tipis lagi ya, maksudnya lebih tipis lagi itu daripada hanya kita mengalih wahanakan. mm, Alih wahana itu juga ada ada apa istilahnya ada resikonya juga. Cuman ketika kita melihat ya kayak Naca gitu kan, terus beberapa versi Hanuman itu sukses Mas untuk mengembangkan eh, versi yang dikonstruksi ya yang tidak tidak umumnya seperti itu. Ya kalau kita lihat misalkan ya Hanuman kalau Hanuman kalau Gatot Kaca kalau kita ngikut India Gundul gitu apa payu Mas? Apa laku di Indonesia? Ketika kita ikut dengan wayang, tidak kita tidak mempertahankan misalkan saya karakter desain kekeh banget nih harus ikut India karena India itu cikal bakalnya misalkan seperti itu. mm, Bikin Gundul. Ya belum tentu laku itu kan. Yang laku kan seperti ini. Bisa dibilang ini versi Indonesia.
menurut saya bisa lebih ini Mas, lebih bisa diterima, dan tadi juga sudah Mas Hadi sampaikan ya bahwa sempat ceritakan di Kompas kalau hanya sebatas buku Hmm. cerita rakyat ini Hmm. rendah banget. Tapi ketika apa istilahnya kita coba dikonstruksi sesuatu yang fresh, yang ide yang mungkin judulnya hati-hati juga ya. Misalkan kayak ini Hanuman ya. Hanuman itu versi tahun-tahunnya juga. Saya pernah baca juga bahwa kalau Hanuman di relief ini karena di Indonesia Hanuman di relief ini tidak dianggap dewa. Tapi kalau di India itu dianggap dewa sehingga memang lebih dipuja masuk ke dewa. Tapi di abad ke relief itu di abad ke-8 si Hanuman itu nggak dianggap dewa sehingga dilukiskannya adalah manusia kera. Tidak seperti halnya dengan Sugriwa Subali. Jadi kalau di relief Sugriwa Subali sudah pakai jubah, sudah pakai seperti raja, tapi Hanuman itu enggak karena ketika saya cek dari data-data waktu itu memang tidak dianggap. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita pelajari ya teman-teman seperti tadi Siwa, kenapa kok ini ada beberapa versinya. Kemarin juga sama kita Raja Mala juga kemarin riset tapi belum saya tunjukin ya. Riset dengan mahasiswa tentang Raja Mala. Raja Mala itu em, apa istilahnya di Solo ya, jadi maskotnya kota Solo. Kita bikin jadi konsep game di mana Raja Mala itu mirip-mirip dengan Venom lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita angkat hal Hmm. yang di mana sebenarnya dia tokoh jahat tapi menjadi sebuah pelindung, kira-kira begitu. Itu kan juga juga ketika kita share ke Pemkot, wah kok bisa gini Mas, Raja Mala kok sifatnya jadi begini gitu kan. Lah, bagaimana kita menyampaikan seperti itu kan pasti ada sisi baiknya. Saya selalu selalu apa ya istilahnya saya pakai nih ada statement dari teman juga bahwa sebuah tokoh itu pasti tokoh baik itu pasti ada sisi jahatnya dan tokoh jahat pasti ada sisi baiknya. Nah, waktu sisi baiknya lah kita kita kembangkan sebagai sebuah dekonstruksi. Mungkin orang akan loh kok jadi begini ceritanya. Tapi itu kan lebih menarik dan lebih mengenal. Intinya kan kita berusaha untuk mengenalkan Mas, bagaimana Hmm. caranya. Sehingga tadi dari Mas Jadi misalkan di Palembang ada seperti ini ya, coba dari perspektif yang lain yang ya balik lagi menimbulkan Ya, sebuah kontroversi. Tapi itu bagus perdebatan yang karena ya hmm. karena kita medianya kan bisa media pribadi ya, bisa dengan Ya. Instagram, dengan ini Hmm. tidak harus lewat hal-hal yang apa istilahnya. Intinya kan tidak menimbulkan sara, Mas, tidak Ya, menghina sebuah benar. kebudayaan, tapi bagaimana kita mencoba mengenalkan karakternya beda, tapi esensi ya, nilai si Hmm. karakter itu sama. Misalkan tadi ada aksara nih, filosofinya itu seperti Ya. apa. Nah, ini memang perlu dijaga, Mas. Hmm. Lebih seperti itu, Mas, Mas Ya, Hadi. benar. Apalagi kalau kalau berdasarkan sifat karakteristik itu kan kayak Record of Ragnarok itu yang si Krishna, Mas. Iya, Kan itu sisi jahatnya kan, kan selama ini kan Krishna selalu ini sama manusia ya, tapi dia iya. malah malah nggak setuju manusia di bumi, hanguskan aja kayak gitu kan. Makanya Nah, itu kan tapi perspektif itu yang bisa dibangun hmm, gitu karena ya, itu kan keberanian dan kepandaian si pengarang. Nah, saya pun juga mencoba seperti itu Mas kayak seperti yang saya rancang ini kita kembang. Kalau kemarin kayak lebih adaptasi dari relief ke animasi, adaptasi dari ini saya coba kembangkan untuk mendekonstruksi sebuah sebuah cerita ya yang ya, saya intinya adalah gini. Kita senang dikomplain intinya gitu. Kalau ya, kita sudah oh senang ya, dikomplain, kita hmm, senang didebat, ya lanjutkan untuk dikonstruksi. Tapi kalau kita ada ketakutan seperti itu, ya janganlah nanti malah minder nanti. Jadi kalau siap, iya, wah saya siap nih, hmm, monggo nih tak ya, konstruksi gini, ya, silakan ini jadi perdebatan untuk secara akademis. Tapi kita punya ya, bekal ya. Kita ya, punya bekal hmm, niatnya seperti apa, esensi-esensinya seperti apa. Kira-kira gitu. Kalau ya, kalau Naruto kan sebenarnya lebih pengen mengenalkan dewa-dewa ya, kekuatan iya, dewa-dewa itu kan. iya, Ya kalau sebenarnya pada akhirnya juga terima ya ketika ya, ketika Adam kalah ya. ya, Tapi kan kalahnya naik. Mungkin iya, saya sebagai muslim emosi juga itu kan. iya, benar Emosi Mas. juga itu kan. Tapi ya Heeh, itu oke kita bisa terima. siap. Kalah Hmm, NDA-nya kalahnya tuh juga ya, nggak ini banget. Tapi wah luar biasa nih. iya, ada perlawanan juga kan. Perlawanan Cuman dan dia ya, nilainya ini apa heeh. gitu. Yang Dewa Krishna malah aku nemu di forum Reddit, Mas.
kirain orang-orang India bakal pada ngamuk ya Tapi karena itu. Enggak, malah 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 mereka oke. bilang bahwa memang sih di apa ada satu beberapa pernyataan lah di situ yang bilang bahwa Mm. orang India pun udah gendek sama orang India aslinya, di bumi hanguskan aja katanya kayak Iya, gitu kan. Jadi karena kan itu masa masa saat ini, Mas. iya Masa saat benar. ini kan pasti kan berkembang ya kehidupan saat Iya. ini. Nah, sebenarnya Heeh. celah itulah yang bisa kita kembangkan, Mas. Iya, ya, Gitu sih. benar banget, benar banget. Oke, oke. Nah, ini menarik banget ya. Sobat-sobat ada yang eh, tergelitik. Wih, Wah, Mas ada Robi, Mas ayo Mas Robi tuh. debat, Mas. Ayo, Mas. Monggo, Mas. Silahkan. Iya, terima kasih Mas Alvan, Mas Ini Hadi. golongan kontroversi. Enggak, ini menarik sih. Pertama juga dekonstruksi ini kan sebenarnya kan bisa dibilang kayak apa ya? Saya itu pertama kali yang menggelitik saya itu ketika lihat yang film animasi Genso Maden Sayuki. Tahu nggak Mas? Ya belum paham, belum nonton Oh, ini. Itu Apa film Mas tahu, lama cerita, tahu, Mas? Mas, Mas, film tahu. lama. Cerita, Jadi Mas, cerita, Tahu, Mas. tahu, Mas, tahu. itu film tentang Sun Gokong, Iya. di mana Bisutongnya itu gondrong, lalu udut Mas, udut gondrong, terus dia suka mukulin Goku, dan dia naiknya tuh jeep, jadi naiknya nggak kuda tapi jeep, dan pokoknya dirubah semuanya gitu kan, dirubah semuanya sampai kalau nggak salah itu dicekal ya, dicekal di Cina gitu kan, saat itu dicekal, walaupun dengan visual yang menarik ya, dan jadi cerita Sun Gokong itu dirubah sedemikian rupa gitu kan. Nah, tapi belakangan ketika saya melihat beberapa film-film tadi ya kayak Mas Alvan sampaikan kayak What If gitu kan, kok saya melihat seperti ada agenda yang tersembunyi gitu kan. Kalau dulu itu kayak orang itu mendekonstruksi film cerita itu untuk sebuah improvisasi yang mungkin kayak Mm, ibaratnya di luar akal lah gitu, di luar nurul iya, gitu, di luar nurul betul. gitu. Kalau sekarang saya lihat kayak seperti ada agenda, kayak misalnya kayak What If gitu kan. Banyak sekali apa agenda-agenda feminisme saya setuju gitu kan. Beberapa Mm-mm. beberapa belakang ini saya juga ya mungkin kalau saya pribadi sih bisa jadi Sena kaca jadi perempuan karena feminisme juga gitu kan. Karena Iya, kalau kayak gitu nggak laku. Bahkan mungkin betul. juga nanti jangan-jangan kita kan berhadapan dengan Kapten Amerika yang pelangi. Jadi kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi mungkin gini sih sebenarnya dekonstruksi ini apa ya istilahnya yang paling mendasari itu sebenarnya memang tergantung banyak tuntutan dari zaman itu sendiri ya karena biar bagaimana juga kan ujungnya adalah bisnis gitu kan, ujungnya itu bisnis ketika orang bikin karya gitu ujungnya bisnis, jadi pasti mereka akan mencoba menunjukkan dengan kondisi politik yang paling utama karena mungkin kita tahu bahwa film itu sendiri adalah alat propaganda yang paling ini ya yang paling efektif. Kita tahu bagaimana cerita Rambo itu nggak susah aslinya. Rambo di mana tentara Amerika harusnya kalah di Vietnam, didekonstruksi ceritanya jadi sebuah pahlawan yang memutarbalikkan fakta lagi. Jadi sebenarnya kalau saya melihat itu sebenarnya dekonstruksi film ini eh, sangat erat berkaitan dengan banyak hal gitu kan. Cuman yang saya mungkin pengen diskusi adalah ya tadi itu ada nggak sih yang benar-benar buat suatu dekonstruksi yang karena murni gitu kan? Apakah dia pengen mencoba suatu hal yang baru atau jangan-jangan punya agenda? Karena ya tadi banyak yang di dekonstruksi itu ternyata hidden agenda ya sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan politik gitu kan. Nah itu saya belum tahu nih yang benar-benar kayak dekonstruksinya itu dia benar-benar out of the box dirubah dan itu kemudian kayak apa sekedar wah aku iseng saja apa sekedar iseng saja gitu kan, iseng saja untuk membuat ini gitu kan, karena takutnya kan dekonstruksi ini malah menghilangkan unsur aslinya ya, banyak sekali yang akhirnya menghilangkan unsur aslinya kayak yang tadinya kita berpikiran bahwa Kapten Amerika tuh harusnya gentle gitu kan, kemudian kita berpikir ternyata bisa feminin juga gitu kan, dan itu malah akhirnya di kemudian hari itu mungkin saat ini nggak apa-apa gitu kan, tapi mungkin di beberapa tahun kemudian kita sudah lupa dengan Kapten Amerika yang wujud aslinya. Nah itu menurut Mas Salman gimana Mas? Sebenarnya bahaya nggak sih dekonstruksi ini gitu kan? Atau memang sebenarnya ada batasan-batasan tertentu yang udahlah. Satu lagi cerita tentang Pangeran Diponegoro itu kan di dekonstruksi itu sama peneliti dari Belanda. Mungkin Mm. kalau Mas Salman mungkin inget ya yang apa pernah baca yang kenapa kita benci banget sama suku Chinese itu kan? Itu karena dari Iya. Pangeran Diponegoro kan. Kan dibuat kayak gitu sampai kita mengenal Diponegoro itu sebagai sosok yang sangat superhero gitu kan melawan Belanda, tapi ada peneliti dari Belanda ya kita juga kadang bingung ya kita mau percaya tapi yang teliti Belanda Belanda musuhnya musuh-musuh kita gitu kan, tapi dia juga melakukan itu. Nah makanya sebenarnya dekonstruksi ini bagaimana Mas, apakah sebenarnya ini berbahaya
Atau memang justru ini sangat efektif untuk kita menyebarkan paham kita sebenarnya yang kita mau gitu kan? Atau memang sebenarnya kita nggak dekonstruksi di dalam film hanya sebuah ya wis lah entertain saja lah gitu kan? Gitu sih Mas. Iya, oke Mas. Nah ini sebenarnya lebih dalam lagi ya. Ini lebih panjang. Oke, sebenarnya kan dekonstruksi kan salah satu kan dari perspektif ya. Banyak yang cerita bahwa sebenarnya itu pahlawan tuh Belanda atau Indonesia sih sebenarnya pahlawan. Kalau versinya Belanda ya rakyatnya Belanda itu pahlawannya. Indonesia itu enggak. Bisa juga seperti itu karena apa? Mereka juga butuh apa? em, barang-barang dari Indonesia untuk kebutuhan rakyatnya itu kan juga nggak salah pimpinannya Belanda untuk mengambil gitu kan. Nah ini sebenarnya perspektif Mas, kayak misalkan cerita ada perspektif untuk mengambil. Saya baca ada dua Mas, ketika Ramayana itu saya ada versi yang versinya Rahwana, satunya lagi versinya yang umumnya itu pasti berbeda. Kalau Rahwana itu sangat wajar seperti itu karena ada perspektif yang lain. Nah ini terjadi karena sudut pandangnya tadi Mas. Balik lagi, point of view-nya itu dari mana sih? Sebenarnya mau pendekatannya apa? Kalau pendekatan memang hanya sebatas memunculkan sebuah ekspresi berkarya, yaitu dan tidak mengambil apa-apa, yaitu menjadi sebuah karya monumental ya, bisa tidak perlu harus diterima oleh masyarakat karena nggak ada agenda apapun. Bisa saja hanya agenda ekspresi karya kita itu banyak teman-teman seniman itu seperti itu hanya kalangan-kalangan tertentu tapi yang kalangan kita Mas itu pasti ada agenda ya ketika kita mau bikin pasti ada sesuatu yang pengen kita sampaikan apakah ketika saya ya bikin bikin seperti ini ya Sinta memang ada feminisme gitu kan sama saya refleksikan dengan saat ini gitu kan kehidupan orang tua saat ini jadi esensi-esensi itu saya ambil. Eh, nah tadi Mas Mas Robi juga juga sampaikan bahwa apakah itu akan dikonstruksi akan berubah? Sebenarnya ada batasan diskonstruksi Mas. Jadi tetap harus ada Mas yang menunjukkan bahwa itu si karakter ini ya bisa lewat dari sifat-sifatnya. Misalkan ya kan kita nggak ngerti Mas, ini Sinta aslinya itu kayak apa? Nggak ada yang pasti itu kan nggak ada Mas. Yang benar-benar pakem itu kan nggak ada itu kan. Tapi sifat-sifatnya Sinta itu selalu diturunkan bahwa oh dia anak raja ada raja terus dia sifatnya eh, setia misalkan seperti itu nah hal-hal seperti itu yang kita ambil Mas nilai sarinya itu yang tetap kita pertahankan sama juga karakter-karakter yang saya akan develop untuk Kusa dan Lawa misalkan dari akan terlihat ya misalkan jadi cowok jadi cewek misalkan nah ini akan menjadi sebuah cerita yang berbeda ya. Gini kadangkala kapan kita lakukan itu sebenarnya juga dari kita Mas misalkan kita bosen ya Mas ya udahlah biarkan yang lain untuk menggarap sesuai dengan sastra biarkan yang lain tapi kita mengambil posisi dari point of view kita Mas kalau mau berkarya lewat ini gitu kan nah saat ini saya lebih suka atau lebih mencoba sesuatu yang menjadi sebuah kontroversi gitu kan menjadi kontroversi itu ada positif ada negatif ya Mas ya itu untuk sebenarnya yang untuk mengukur juga efektivitasnya Mas tadi kan juga ada ya ini sebuah pendekatan teori yang lazim yang bukan merusak budaya bukan tapi memang ada hal-hal tertentu yang cocok ya tidak semuanya cocok ya dalam sebuah penelitian kita menggunakan pendekatan sesuatu tidak semuanya sesuai ya diskonstruksi itu tidak semua budaya akan bisa dipakai. Maksudnya kita juga harus memilah-milah korpus ya atau sampel atau kebudayaan apa yang kita gunakan nih. Tadi kan ada bahasannya, mungkin harus belajar lagi. Jadi ada jeda-jeda yang ambigu, yang ini yang itu sebenarnya kalau awal-awal itu aman gitu kan. Nah, kalau Ramayana ini saya berani karena saya sudah cukup banyak literasi gitu kan. Literasinya dibanyakin dari versi A, versi B, terus dari film A, film B itu harus dibanyak literasi itu kan termasuk dari riset. Nah, terus apakah ada efek ke depannya, Mas? Misalkan gitu ya. Jadi sebenarnya efek itu pasti saya yakin pasti ada, gitu kan? Pasti ada. Sekarang aja kita punya efek kok. Sebenarnya itu Gajah Mada kayak apa? Atau sebenarnya gendut apa seperti apa? Sama kan kita tahunya Gajah Mada tuh bawahnya gempal itu. Ini gempal perang gitu piye ya?
melayu-melayu, misalnya kayak gitu kan. Itu yang ngerancang siapa kan? Itu kan juga efeknya gitu kan. Sehingga kita akan membuat sebuah produk pemaknaan. Menurut saya nggak apa-apa, karena juga akan bergulir sendiri, Mas Robi. Intinya, balik lagi ya, tidak merendahkan sebuah kebudayaan. Intinya begitu sih. Menurut saya tidak. Kita hanya pengen mengenalkan lagi, oh ini dikembangkan lagi ke sini, ini dikembangkan lagi. Jadi kebudayaan yang kita lakukan saat ini bisa jadi nanti 10 tahun lagi juga akan diadaptasi lagi atau akan mengadaptasi. Jadi kita ber, berjalan berjalan itu sesuai dengan kebudayaan. Contohnya gini, kalau teman-teman kalau saya lihatnya gini, saya balik ke abad 8 sama abad 14. Abad 8 itu sudah ada Ramayana, kalau teman-teman ke Candi Prambanan, itu sudah yang saya riset ya, bentuknya seperti ini, seperti orang nari. Tapi ketika teman-teman ke Candi Panataran di Jawa Timur, itu abad ke-14. Jadi tahun 800 sama 1400. Dikisahkan bahwa dia mendekonstruksi menjadi flat, menjadi wayang, itu kan. Padahal dia mengambil dari kebudayaan sebelumnya. Wayang itu kan belum ketahuan nih sebenarnya di abad keberapa atau sebenarnya gitu kan. Aslinya tuh saya pribadi belum belum menemukan. Nah, dia mengambil dari situ. eh Ya banyak hal kan ya, banyak hal hal juga yang bisa jadi apakah yang Mas Robi nanti bikin akan berkembang terus ketika produk yang kita hasilkan terus berjalan, berarti karya atau produk budaya ini atau sebuah karya kita ini berarti bisa diterima oleh masyarakat atau masyarakat di masa sekarang gitu kan. Kalau kita bikin ternyata enggak, tadi Mas Hadi, ternyata enggak sukses, berarti memang ya sudah akan hilang dengan sendirinya. Meskipun kita produk digital ya Mas ya, nanti pasti juga akan digali oleh masyarakat atau keturunan-keturunan kita lagi gitu Mas. Pasti akan digali lagi. Oh, dulu sempat dibikin. Tapi hanya sebatas referensi itu Mas. Gitu Mas Robi. Pasti ada efek Mas Robi. Tapi Oke, kan positif ya. oke, Mas, berarti kalau apa dekonstruksi itu berarti ada dua tipe ya, Mas. Tipe pertama Ya, adalah di mana kita mengambil celah dari kekosongan data, ya. di mana misalnya kayak tadi ya, mungkin sama kayak inilah kayak Battle of Surabaya. Nah, Heeh. itu saya dulu pernah buat suatu cerita, saya pernah bikin game di mana gamenya itu tentang perobekan bendera merah putih gitu kan. Nah, di situ saya menemukan data kan banyak pemuda yang naik ke atas hotel dan kemudian jatuh. Nah, saya tuh ngambil satu pemuda di situ karena nggak ada istilahnya nggak ada itu. Jadi mengubah cerita gitu kan. Nah, berarti ibaratnya Ya, kayak dekonstruksi itu bisa diambil dari celahnya atau yang kedua adalah yang dekonstruksi total kayak Kapten Amerika menjadi perempuan itu kan ya, dekonstruksi total tuh Mas. Nah, betul. menurut Tinggal Mas Alfa, keberanian kita Mas. berarti kalau dari sisi anima dari Mas Alfa sendiri gitu kan, mana yang lebih cocok buat Indonesia, Mas? Secara bisnis. Secara bisnis. Ya kita lihat kadang kadang gini Mas, kan kita juga akan pasti untuk melakukan ini ada dua ya Mas ya. Backgroundnya dari apa dulu? Kalau saya dari dunia pendidikan, kalau dari riset, itu saya tidak ada indikasi bisnis. Sehingga saya lebih cenderung untuk mengukur dari karya ini bisa mengukur sejauh mana sih efek dari karya ini. Karena kan tidak ada, karena udah di dosen itu pasti dapat riset dan itu kan memang untuk riset itu kan berhasil atau enggaknya ya maksudnya kegagalan itu juga sebuah ini ya hasil. Nah, sebenarnya di industri ini sebaiknya adalah dari hasil riset dari perguruan tinggi yang di mana dalam tanda kutip duitnya ini tidak dipertanggungjawabkan oleh investor itu dipakai industri. Nah, kalau industri ini berani-beraninya riset dalam dan berani mengambil resiko Mas Robi. Pasti akan melihat dari kesuksesan-kesuksesan gitu kan. Atau memang dari ya gini, kalau kita bicara pengusaha kan pasti berani ngambil resiko dong ya. Berani buang duit 300 juta, berani buang duit 600 juta. Nah, itu sebagai konsekuensi Mas Robi. Jadi sudut pandangnya menurut saya, pengalaman saya kalau berbisnis pasti berani buang duit lah istilahnya, bakar duit. Tapi kalau dari dunia pendidikan pertanggung jawabnya secara akademis, tapi bisnisnya atau hasilnya ini sebenarnya bisa kita
kita sampaikan ke ini ya, ke pebisnis bahwa ini hasil risetnya dan itu harusnya begitu, Mas. Gitu, Mas Robi. Iya, oke Mas. Sip. Thank you. Oke. Tapi kalau Mas tanya misalnya, ada yang mau nanya nih Wah, dari monggo Pak Radianto. Pak Wah, Radianto. ini Silakan, suhu Pak. ini. kan di Oke. kalau saya sudut pandang saya sih dekonstruksi ini sama dengan konsepnya reinkarnasi enggak? Mungkin kalau dari sudut pandang reinkarnasi itu kan bisa lebih luas mungkin gitu. Jadi nilai-nilainya itu bisa tetap sama, tetap dibawakan lagi dengan eh, dekonstruksi yang lebih luas, misalnya dari budaya yang berbeda. Misal zaman dulu budaya tetap ngikut zaman sekarang, tapi nilai-nilainya itu tetap seperti itu. Seperti Sunggokong, seperti Nesa gitu-gitu kan, spiritnya kan tetap ada walaupun karakternya itu berbeda-beda gitu. Kalau menurut saya sih Ya. sama nggak konsepnya Oke. seperti lebih. Oke, Pak Radianto nggih. Salam kenal, Pak. Ya. Jadi kalau mau menggunakan pendekatan reinkarnasi itu lebih semut lagi, Pak. Karena ceritanya bebas gitu kan. Oh, ini reinkarnasi bebas-bebas aja gitu kan. Itu sebenarnya lebih semut meskipun istilahnya masih membawa nilai-nilai sifat dari dia ketika dia di tahun ini mati terus reinkarnasi jadi karakter ini itu boleh. Tapi pendekatannya itu berbeda, Pak. Efeknya lebih aman reinkarnasi, lebih aman kita menjelaskan. Namun kalau di konstruksi ini kan, kalau reinkarnasi kan sesuatu yang sudah bebas ya, yang sudah bebas, ya sama-sama cukup bebas. Tapi di sini di konstruksi itu ada kegelisahan, ya, kegelisahan di mana bagaimana si cerita ini ya, misalkan ini bisa dikenal gitu kan, bisa anak-anak bisa lebih suka, kira-kira begitu. Kalau reinkarnasi ya oke, ada sesuatu yang itu lebih aman dan lebih bebas lagi gitu kan. Tapi kalau dikonstruksi masih ada harus sesuatu yang ini sih dierat-eratkan gitu kan, dierat-eratkan hal-hal yang kebudayaan itu masih bisa inilah ya, masih bisa dipertahankan kayak nilai-nilainya kayak gitu. Gitu Pak atau Mas Radianto, tanggapan saya nggih. Tapi bagus juga sih kalau menggunakan pendekatan. Sebenarnya gini, kalau reinkarnasi kan sebuah cerita nggih Mas. Karena kalau dikonstruksi ini kan pendekatan ilmiah ya. Pendekatan ilmiah yang memang itu kalau di penelitian ini lazim dipakai gitu kan. Tapi kalau tadi reinkarnasi sebenarnya lebih cenderung ke ini nggih. Untuk mengembangkan cerita lagi tapi dengan jalan reinkarnasi. Jadi ya kalau secara hasil bisa mirip, tapi kalau dalam pendekatan akademis ini reinkarnasi beda dengan dikonstruksi. Begitu Pak Radianto. Oke, Monggo makasih Pak. ini hanya pendapat ini malam ini pendapat pribadi, ini ngalor-ngalor gitu tapi bisa menjadi pengkayaan gitu. Bukan sesuatu, karena ilmu pengetahuan itu sangat berkembang juga. Makanya kadang-kala kalau kuliah tuh buku-buku lama sudah nggak bisa dipakai lagi. Hal-hal yang baru gitu kan. Kadang-kala buku lama yang mungkin tenar di luar negeri kita pakai di Indonesia juga nggak bisa juga. Ada juga seperti itu. Justru malahan sebenarnya pelaku-pelaku industri ini atau pelaku-pelaku masyarakat ini yang malah bisa menggali karena tiap hari berhubungan dengan kebudayaan, itu akan lebih menarik sebenarnya. Gitu Pak Radianto. Ini terima kasih ada wawasannya tentang reinkarnasi gitu. Makasih Pak. Ya, makasih. In case-nya kalau reinkarnasi itu ini ya, yang lagi dikerjain sama Bumi Langit ya Mas ya. Jadi kan karakternya dibuat seperti itu kan. Beberapa cerita yang udah tayang kan rata-rata reinkarnasi ya, titisan kayak gitu ya. Dibuatnya kan sama mereka gitu kan. Kayak ini ya. Kemarin siapa sih? Si Agni ya? Apa sih? Yang di si Agni ya, dewa apa? Iya, Agni. Si Yang Agni dewa ya api. di Tira ya. Di Tira itu kan dewa Agni. Terus juga
titisan. apa yang Pevita Pierce kemarin itu juga titisan kan, Iya, iya, dibuat reinkarnasi juga gitu kan. iya. Betul sih. Ini Kalau juga ini ada pengembangan cerita itu. ya biar lebih disesuaikan ya kayaknya ya dengan Betul. segmentednya dia itu ya. Ini juga dari Mas Adit tadi ada bilang salah satunya contohnya adalah Nobunaga Concerto, dari nyari cerah di keanehannya Nobunaga. Nih Mas Adit mau ini nggak share nggak keanehannya apa Mas Adit? Kenapa sering-sering kok biar nambah lebih lebih yakin lagi itu kan. Iya. Terutama teman-teman yang lagi riset tugas akhir atau mau bikin sesuatu sing sing riset pribadi terus kita munculkan ya, Bener banget. kira-kira begitu. Mas Bambi mau share Mas? Wah, ini Ada senior. yang menggelitik Mas? Ayo Mas Dembi, Oh, dikomplain lah nanya aja. Mas. Dikomplain loh Kan Mas. kalau Mas Alwan kan yang aku paling ingat itu loh Mas, yang relief Borobudur ya, yang menurut Mas itu tuh udah berupa animasi gitu kan. Iya, Yang apa yang kalau nggak salah Kijang dipanah berubah jadi raksasa itu ya. iya itu apa ada layering dalam relief. Nah, bagaimana prosesnya Mas bisa tahu oh itu kayak animasi itu udah apa? Udah cerita yang apa? Ada sekuennya gitu loh. Sementara kan kayak kalau dulu zamannya Pak Raden tuh kalau ngedongeng dia kayak bikin animasi. Jadi mukanya tetap nanti diganti matanya, diganti mulutnya, diganti ekspresinya. Sama saja bikin animasi, cuman karena dia ngedongeng dan gambar, jadi apa? Orang nggak ngeh bahwa yang digambar dia itu udah kayak bikin animasi 2D juga gitu loh. Terus aku Iya. sendiri sebenarnya udah sempat beli buku banyak Mas. Wis. Yang Mas pernah tahu ya keluarannya Keren Mas Dembi. Pasiko Foundation. Jadi Ya, ini yang bikin punya itu buku. Mas. Hah? Punya. Biku, punya di Makanya sana ini kan. kan ada 5 ya, banyak banget. Aku beli semuanya Mas. Oke, luar biasa Mas Dembi ini. Belum dibukain satu-satu, cuman ini menarik banget kan, karena jarang banget ada orang yang mau apa, mendata, membuat buku kayak gitu, karena buat apa juga gitu ya, udah capek-capek, nggak dihargain dan segala macam. Tapi sebenarnya Betul. kalau pas kayak tadi, kenapa kita butuh S3 segala macam kan, memang butuh riset dan data gitu ya. Ya. Kok jadi malah kemana-mana ya? Intinya gini, balik lagi, kenapa Mas bisa tertarik banget bahwa relief ini sebetulnya cikal bakal animasi juga gitu? Itu aja sih pertanyaannya. Suwun Mas. Iya. Oke, kalau di real itu memang ada proses penumpukan gambar ya. Sebenarnya itu kalau kita ada wayang beber juga. Nah, tentu saja Mas, ketika kita riset itu kan pasti harus ada sastranya kan Mas. Nah, sastra itu kan saya harus dipaksa untuk membaca sastra dari India dan sama sastra dari Jawa ya, versi Wiracarita ya, istilahnya kan seperti itu. Nah, dari sastra-sastra itu kan harus saya baca ya. Untungnya karena saya juga ada versi yang dari Belanda juga, tapi udah dibahasakan Inggris juga itu kan. Ya kan, makanya proses riset itu sangat sangat panjang. Sehingga untuk membaca itu pun juga untuk menentukan atau kita membuat sebuah statement itu kan juga harus ada proses pembuktiannya gitu Mas. Apakah sastranya itu ceritanya seperti apa? Terus kita juga melihat meskipun dalam dalam kita melihat ya. Contohnya gini, kalau kita lihat pasti kita bisa merefleksikan, ini kayaknya adegannya ini deh gitu kan. Nah itu kan kita menentukan itu kan karena kosakata kita dalam otak kita pernah melihat A B C D D D. Namun dalam riset kita nggak bisa seperti itu. Itu istilahnya masih purbasangka, istilahnya kan kayak gitu kan, prasangka atau hasil yang awal banget gitu kan, yang awal banget. Nah namun ketika kita meyakinkan itu, kita harus menggali nih. Oke, yang mengarah ke situ apa aja sih? Misalkan bahasa Wimba, misalkan dari buku-buku kan sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya. Oh, bahwa zaman dahulu itu biasanya menceritakan itu menggunakan layering-layering. Oh, berarti pada abad sekian, karena juga ini berhubungan dengan arkeologi, berarti saya harus baca riset tentang arkeologi. Nah, dari hal-hal banyak itu, Mas, sebuah produk ini kan pasti banyak produk budaya, bagaimana dulu proses bertutur, terus naskahnya seperti apa, pendekatan arkeologi seperti apa. Karena ketika saya baca arkeologi itu sangat karena ini dekat dengan arkeologi ya, proses duduk dan ada proses tari juga Mas. Pose tari itu seperti apa, kenapa bentuknya seperti ini. Saya harus baca tentang tari juga, pose-pose
tangannya seperti ini. Nah, sebenarnya iya kira-kira gitu Mas. Nah, ini ada yang membaca bahwa ini sebagai kitab tari. Nah, hal-hal seperti itu Mas Bembi, sehingga purbasangka saya di awal atau mungkin teman-teman melihat seperti itu, akhirnya kita tunjukkan dan naskahnya benar gitu kan. Nah, itu keyakinan saya jadiin seperti itu dengan latar belakang seperti itu Mas Bembi kalau ditanya. Jadi kalau ditanya ketika kita riset ya datanya ini loh yang saya bawa. Nah, makanya ketika di diskonstruksi ini, ketika kita punya banyak data, tidak ditanya terus debat kusir, ya nggak apa-apa. Menurut saya begini kok, Pak. Nah, kalau ini sudah Mas tutup 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 diskusi aja gitu kan. Karena kan kita harus ada diskusi, ya paling nggak harus ada hal-hal yang bisa kita menjadi landasan gitu. Atau malah nanya balik, wah purbasangka saya seperti itu, apakah ada dasar yang menguatkan saya ya, misalkan seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita diskusi positif itu adalah saling menguatkan ya, saling menguatkan bukan berarti terus setuju ya. Setuju setuju ya nggak juga itu kan. Tadi Mas kalau ini gimana? Barangkali saya ada celah yang memang saya nggak paham juga itu kan, karena ya sekarang bisa ketik juga sih di chat GPT kan, nanya ini berarti muncul, nanya ini muncul ya kira-kira gitu kan. Nah kalau di riset tuh nggak boleh jadi memang harus ada literatur atau literasi yang kita harus baca lagi Mas Baby. Makanya riset di sekelas Pixar Disney kan lebih lama ya daripada produksinya ya untuk menguatkan ini tuh di situ gitu kan, dan melibatkan banyak periset. Sebenarnya periset ini ya menurut saya tidak harus juga sampai S3 juga Mas Bambi gitu. Saya ngelihat juga teman-teman di lulusan S1 aja ketika dia kekeh mau baca ini, wih keren juga ya risetnya ya. Saya kadang malah wah minder saya malah itu kan. Kalau S3 kan cuman gara-garanya masuk kuliah tahu-tahu dapat ijazah S3 Mas. Tapi kalau proses riset itu kan sebenarnya juga jadi teman-teman kalau memang pelaku budaya terus mau mengumpulkan data-data ya nggak ini sih menurut saya em, nggak harus S3 juga ya. Ya mungkin ada beberapa di akademisi itu ketika sudah S3 itu metodologinya benar gitu. Tapi juga nggak benar juga itu kan dianggapnya benar karena pernah memakan bangku perkuliahan. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Jadi menurut saya sih kalau riset saya pribadi udah sampai sini menurut saya oke ya teman-teman, saya yakin juga bisa tinggal tinggal mau membaca, tidak hanya chat GPT aja dijadiin dasar utama, jangan itu cukup berbahaya ya kalau nanti untuk diskusi dia. Tapi di sana cukup membantu sih untuk ngambil data ini baru kita cari itu kan. Tetap harus mau ndak mau harus membaca ya kira-kira begitu. Gitu Mas Bimbi. Kalau enggak bisa jadi semangat Mas Bimbi. Amin. Matur suwun sangat Mas. Wes, Mas. Oke, yang sobat-sobat yang lain, adakah masih yang menggelitik? Oke, ini Monggo. Ada lagi? wah, ini Mas Pak Robi Radianto. nih nge-share nih. Cerita kelas 1 memang banyak banget ya. Oke, Nih ada Pak Mungkin- Radianto, Mas Elvan. Ya, Pikiran saya monggo Mas. nah, yang jadi pikiran saya itu ketika sudah sekian lama sekian banyak riset yang dilakukan dengan anggaplah ini kebenarannya seperti ini ya, baik dari yang sudah tadi diceritakan banyak tentang bagaimana meriset, terus kalau di dekonstruksi itu kira-kira bagaimana Oke. yang seperti Sena ya, awalnya dia kan putra terus di dekonstruksi jadi cewek, itu bagaimana itu? Nah, kalau ini nanti Mas Robi ini ya, Mas Robi ngundang Mbak Nino ya, dia yang riset itu. Ya Mas. Tapi saya kita sempat undang diskusi ya, next tapi saya ya. sempat ini menarik. Saya sempat diskusi juga sama Mbak Nino waktu di Bali juga itu. Tapi ketika saya tanya, dia memaparkan ini hasil riset yang luar biasa itu kan. Dia punya mapping habis ini ke sini. Cuman salah satu yang paling meringankan adalah ini. Kenapa kita melakukan sebuah diskonstruksi? Itu adalah sesuatu yang kita memang pengen sesuatu yang berbeda gitu, Pak. Awalnya kan memang seperti itu. Awalnya itu dulu. Jadi kita melakukan riset terus melakukan diskonstruksi karena kita pengen memunculkan sesuatu yang berbeda, yang mungkin bukan lazim ya. Sesuatu yang
yang tidak pada umumnya itu kan, namun masih bisa dikenali, kira-kira begitu. Kenali kan banyak hal ya, bisa dari namanya, bisa dari sifat-sifatnya, atau memang kita mengemas dia itu si karakter itu gitu kan. Nah kalau nanti untuk hasilnya harus ngundang langsung Mbak Nino ya, yang riset ya, atau timnya Mbak Nino ya. Tapi izinkan saya bisa memberikan pendapat seperti itu, Pak. Jadi memang ada keinginan untuk memberikan sesuatu yang baru, seperti saya juga melakukan ini, tapi memang harus mempertahankan juga di unsur-unsur yang memang orang masih mengenal itu. Tuh, jadi kayak apa istilahnya, masih memegang, tapi bagaimana kita membuat sesuatu yang baru. Ya sebenarnya kayak inovasi ya, nanti ada ada istilahnya inovasi, itu kan juga sebenarnya ada unsur-unsur di situ juga. Cuman balik lagi, dekonstruksi ini sebuah pendekatan dalam riset, Pak. Pendekatan dalam riset yang memang secara akademis ini diakuin gitu kan. Akademis ini dipakai dalam membedah atau kita membuat sebuah rancangan yang bisa diujikan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di akademik kadangkala pendekatannya memang harus bisa diujikan ya, bukan jadi debat kusir, intinya begitu. Mungkin itu ya, karena saya nggak yang riset masalahnya masih ada gitu kan, kecuali kalau misalkan Ramayana ini kan bisa kita perdebatkan dengan beberapa persepsi, karena yang bikin relief udah meninggal dunia itu kan, jadi kita bisa diskusikan banyak hal, tergantung perspektifnya. Nah untuk jawaban yang cepat ya kira-kira seperti itu. Begitu Pak Mak Radianto ya. Atau mungkin punya pendapat enggak apa-apa Le Pak, enggak masalah, kita malah justru untuk diskusi. Oke, enggak, maksudnya kan ketika kita sudah riset banyak banget, kemudian menceritakan tentang apa yang sudah kita riset, menganimasikan itu sampai berapa lama waktu untuk menganimasinya, durasi film 1 jam atau 30 menit itu cukup apa enggak kan gitu. Oke, siap. Ini kalau saya cerita yang saya sendiri ya Pak ya, dari pengalaman saya sampai di titik ini ya. Jadi kalau di relief saya sudah beberapa alihwahanakan Pak, sebelum ke dekonstruksi itu mengalihwahanakan dari relief ke prototipe animasi beberapa sampel. Karena kalau untuk membuat semuanya saya harus butuh dana banyak. Balik lagi pasti proses pendanaan. Terus yang kedua, saya sudah kembangkan ke mengalihwahanakan ke komik itu sampai adegan ke panel ke-11 aja dari total 70. Nah, ini menjadi dasar saya prototipe ini. Terus yang terakhir saya adalah mencoba mendekonstruksi proses, karena nah ini balik lagi ketika saya melangkah ke sini, karena saya pengen wah ternyata sudah banyak ya, atau keboringan dari si kreatornya kok gini-gini terus nih. What if, bagaimana kalau ini tak balik misalkan kayak gitu. Karena kita mungkin sudah di situ menemukan sesuatu yang cukup bukan jenuh ya, dalam artian something new lah, kira-kira seperti itu. Itu proses kreatif saya. Nah, si pengkarya atau proses kreatif pasti punya background masing-masing. Nah, terus berapa lama proses? Nah, ini tergantung, ini bicara teknis teman-teman sangat bisa menjawab ya, bisa fleksibel, bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun misalkan, atau nggak selesai-selesai. Tapi ini bagi saya pribadi juga ya Pak ya, sebuah karya yang bagus itu adalah karya yang selesai gitu kan. Ini bukan karya yang bagus dikonstruksi abal-abal karena belum selesai. Istilahnya begitu kalau saya bisa cerita ya. Sehingga itu bisa dikritisi. Intinya begitu. Riset dalam kalau nggak selesai ya itu gagal, itu nggak karya bagus. Mending riset sederhana dikonstruksi wis sepaman saya tapi jadi terus, nah itu akan menjadi sebuah kajian bersama gitu kan. Kadangkala Pak, kadangkala gini, ada pengecualian ya, maksudnya pengecualian itu tergantung juga orangnya itu punya sense tinggi atau enggak. Bisa juga Pak Radianto tuh sensinya tinggi, dengan sedikit ini pengalaman, wow langsung jadi. Bisa juga saya yang ini harus baca buku, harus ke arkeolog, harus ini karena memang untuk meyakinkan seorang periset itu biasanya kan meyakinkan data ini pas atau enggak. Tapi setelah itu ketika punya data banyak, sama ketika kita taruhlah kita mau membuat sebuah karya soto misalkan seperti itu, kita kepasarkan banyak banget. Kita jalan itu kan data-data kita kan ada cabai versi ini, ada cabai kualitas ini. Nah,
setelah punya data banyak, kita harus milah, Pak. Harus milah mana yang keyakinan saya di awal tadi. Saya pengen bikin karakter yang dikonstruksi ketika tujuan saya adalah sesuatu yang baru, di mana yang paling mudah kan dari cowok, dari cewek misalkan, untuk menarik perhatian. Atau misalkan dari keluarga yang kaya menjadi keluarga yang miskin, misalkan seperti itu. Atau bagaimana ketika si ini nggak jadi menikah, misalkan seperti itu. Apakah kerajaannya tetap berjalan atau tidak? Nah, hal-hal seperti itu kan bisa bisa melatar belakang kita dulu gitu kan. Kalau saat ini saya em, mengangkat isu sosial ya, istilahnya cewek jadi cowok, karena pasti akan berbeda ketika ya. eh, Kenapa saya milih cewek dari cowok? Itu lebih mudah, saya yakin deh teman-teman itu akan lebih mudah mendapatkan data apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kenapa cewek sama cowok? Karena anak saya cewek dan cowok, gitu kan. Itu lebih mudah saya mengetahui sifat kakaknya itu cowok sama adiknya cewek daripada saya tak jadiin cowok-cowok. Saya nggak ngerti, wah, ini siapa ya riset saya ya di kehidupan, karena saya sangat mengetahui ketika dari kecil kehidupan cewek, anak cewek dan cowok misalkan seperti itu. Terus kehidupan ketika ya balik lagi si istri ya, misalkan istri si laki-lakinya, misalkan saya suaminya kan sering bekerja di luar. Bagaimana dia mengatur anak-anaknya yang orang tuanya atau si ramanya itu jarang banget di rumah, misalkan seperti itu. Nah, dulu saya sempat sampaikan bahwa riset itu sebenarnya yang paling mudah lah apa yang kita apa yang kita alami. Kira-kira begitu, Pak. Kalau kita terlalu mengambil alam itu bisa mengambil data atau yang kita alami sehari-hari. Yang paling enak sebenarnya yang kita alami sehari-hari menjadi dasarnya di situ. Gitu, Pak Radianto. Jadi harus mulai kalau di penelitian harus ada namanya reduksi data, itu kan. Nah, reduksi data kita pilah-pilah, yang enggak ya sudah kita singkir-singkirkan. Tadi ya misalkan ada cabai yang busuk-busuk atau cabai yang enggak oke, karena saya butuh cabainya merah, ternyata saya dapat cabainya hijau, ya saya singkir-singkirkan. Jadi mulai memilah-milah data yang keyakinan kita ini data kita pakai. Jadi memang ada unsur keyakinan. Gitu Pak Radianto. Pengalaman mawon gini, pengalaman pengalaman saya juga. Oke, makasih Pak. Iya, tenun. Mungkin nambahin dikit Mas ke biar kalau Pak Radianto tadi nih. Jadi kalau tadi Pak Radianto aku kutip ya, dia kan pengembangannya ke animasi tuh. Nah, kalau ke animasi tuh nanti kalau yang dijabarkan sama Mas Alvan tadi tuh dari sisi karakter driven kan. Jadi dari pengembangan karakternya dan segala macamnya, makanya belum jadi dalam bentuk cerita animasi utuh ya Mas ya, Mas Alvan ya. Karena story drivernya mesti butuh riset lagi sih sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara animasi itu kan ada ini Pak Radianto, kayak ada story driven atau karakter driven kayak itu. Jadi dia dua-duanya harus terkait, nggak boleh salah satu gitu loh. Nah, jadi kan kalau misalnya butuh durasi berapa lama untuk menyelesaikan itu, sebenarnya ya benar kata Mas Alvan tadi yang dibilang bahwa berkaitan dengan budget. Nah, contoh kayak gini, kemarin itu, ini satu yang menarik Mas Alvan. Kemarin kan kami ngangkat yang proyek Badan Bahasa itu kan cerita Pulau Kemaro tuh, legenda Pulau Kemaro kan. Padahal eh, sampai detik ini kita nggak tahu itu beneran ada atau enggak gitu. Nah, jadi kita bingung mau ngangkat dari sisi karakter drivennya, datanya belum lengkap tuh. Sedangkan riset juga sangat singkat ya waktu itu. Nah, pada saat itu mau ngangkat cerita story drivennya, eh, ada kerancuan gitu loh. Karena cerita ini belum belum terliterasi ya. Jadi hanya tutur gitu. Hanya cerita tutur. Ketika kita udah mulai masuk proses produksi, tiba-tiba aku ketemu sama teman dia kerja di DPRD. Dia bilang katanya ada versi lagi dari cerita itu gitu. Wah, ini versi yang seperti apa kayak gitu kan. Nah, sampai detik ini aku belum ketemu sama teman itu untuk mengulik itu. Jadi ya itu tadi, ketika mau menjabarkan ke dalam durasi, eh, tergantung dari sisi mana yang mau diangkat sih, kalau kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalnya dia ngangkat karakter driven, mungkin kalau ngelihat yang diproses sama Mas Alvan,
udah tergambarkan ya dari karakter driven kayak gitu. Tapi ketika melalui story drivennya kan harus mesti riset lebih lebih dalam kayak gitu. Nah, sedangkan kalau animasi itu dua-duanya harus ada, karakter driven harus ada, story driven harus ada. Apalagi kan ini menyangkut ada cerita aslinya gitu. Ada riset aslinya gitu loh. Jadi biar enggak ini ya, kayak tadi mungkin nggak tahu ya, pemahaman aku ini ya. Tadi ketika Mas Alvan bilang batasan dekonstruksi kan takutnya malah jadi sesuatu yang bergeser jauh ya. Nah, ini kan waktu sering banget terjadi ketika tadi Mas Robi bilang ini mau diarahkan ke bisnis. Kita ambil contoh Battle of Surabaya. Waktu tayang perdana kan kencang banget ya. Gak tahu Mas Alvan ngikutin nggak? Banyak yang rame tuh di Facebook sampai apa nih inilah itulah sampai budayawan nongol, sejarawan nongol kayak gitu kan sampai memperdebatkan itu dan akhirnya kalau nggak salah saya ingatku cuma bentar ya di bioskop ya waktu itu ya karena nggak tahu karena apa tiba-tiba turun kan turun layar atau apa. Nah sebenarnya ya itu tadi sih mungkin ada pergeseran atau apa kayak gitu kan ya yang harus kita perhatikan itu ya. Jadi batasan itu. Jadi ketika mau dianimasikan dalam batasan durasi itu berkaitan dengan pertama riset, terus yang kedua budget kan. Walaupun untuk akademis ya Mas Alvan ya, kan butuh budget juga ya Mas. Pasti. Iya, kalau 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 bisnis ya kita pitching kan, kita cari investor atau memang kitanya yang bakar duit kayak gitu kan, atau Ya. orang yang mau bakar duit. Sedangkan kalau dari sisi akademis kan kita nyari dana buat penelitian dan kalau yang mencukupin bisa bisa menguraikan sampai durasi animasinya bisa jadi short animasi atau short film atau ini ya non episodik ya kayak gitu kan. Jadi tergantung itu budgetnya kayak gitu sih. Kalau kalau itu sih ketika berbicara animasi. Ini teknikal kalau dari sisi ketika itu udah mau di teknikal sih. Kayak gitu sih. Ya. Siap. Terima kasih Mas. Ya paling Siap. nambahin aja sih. Kadangkala kita ketika ketemu sebuah produk budaya itu kan pasti kita dihadapkan apakah dari tokohnya ataukah dari narasi sebenarnya tadi ya ada karakter driven atau driven atau dari temanya. Kadangkala itu ada tiga hal itu yang kita harus approval juga ya, approve ya. Pengen kuatnya di mana ya tadi Mas Hadi udah sampaikan. Ya paling itu sih tadi Mas Robi juga kirim ya tokoh Sun Gokong ya di Ubrak-abrik. Nah intinya gini sih kita kan bersama-sama membuat sebuah pengkaryaan ya. Ada sudut pandang memang konservasi yang memang ya udah itu adanya cerita kita ceritakan itu nanti efeknya seperti apa kita lihat. Seperti halnya namanya juga itu riset ya. Semua yang saya yakin ya yang dikerjakan oleh kementerian itu juga pasti dari riset dan kita melihat refleksi ya dari masyarakat ya, terutama targetnya siapa, apakah laku atau tidak itu kan. Itu salah satu ya. Einstein kan juga sampaikan ya, kita tidak mendapatkan sesuatu yang berbeda kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Nah, kira-kira begitu ya. Saya pakai itu juga. Jadi kalau misalkan itu diadaptasi nggak suka, ya jangan pakai cara itu gitu kan. Dengan cara yang lain terjadi seperti apa. Lah seperti apanya ya kita nggak ngerti gitu kan. Itu paling nggak itu sih ya. Yang saya sendiri juga meyakinkan saya sendiri untuk mencoba dari sudut pandang yang berbeda karena ya saya yakin teman-teman sudah banyak yang melakukan itu. Coba deh biar kontroversi misalkan seperti itu, biar rame, biar intinya kan sama-sama pengen memajukan kebudayaan, kira-kira begitu. Gitu Mas Adi. Mas, nambahin dikit. Iya, siap Mas Rob. Ya, kalau saya sih sebenarnya gini, saya sih setuju dengan dekonstruksi ya, karena sebenarnya kita ini kan terpaksa menerima data, karena kita tuh nggak apa saja nggak bisa melakukan itu. Kayak misalnya gini,
apakah sebenarnya kita percaya bahwa manusia Pithecanthropus erectus itu adalah ditemukan 50.000 tahun sebelum Masehi? Kan kita juga sebenarnya percaya nggak percaya. Kita mau bilang percaya karena kita, tapi sebenarnya kita juga ragu dengan metodenya kan. Karena kan istilahnya penelitian itu sebenarnya kan ketika bumi berusia lebih dari 10.000 tahun gitu kan. Itu sebenarnya kan kita dipaksa mengaku itu karena kita sendiri nggak punya keilmuan ke arah sana gitu kan. Jadi sebenarnya dekonstruksi itu bisa jadi satu momen yang bagus supaya muncul penelitian baru ya untuk kita melawan itu, karena ya tadi kalau saya pernah diskusi dengan teman yang kau percaya nggak sih kalau manusia purba itu ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu. Kita kan nggak tahu uji karbon yang benar tuh kayak apa. Ketika ilmuwan bilang tahun segini, ya kita akhirnya manut aja gitu kan. Nah, sebenarnya dekonstruksi itu perlu supaya kita tuh akhirnya muncul lagi metode baru yang mungkin ya bisa jadi dekonstruksi itu akan memicu kita untuk orang-orang lain untuk menemukan penelitian lebih. Oh ternyata sebenarnya relief ini ceritanya bukan ini, jangan-jangan mungkin jangan-jangan laki-laki tuh simbolnya bukan ini, kebalik ya kan, bisa jadi karena Bisa jadi, ya bisa jadi Mas. iya, jadi perlu, karena kita perlu bikin itu supaya penelitian makin maju, karena nggak dikonstruksi nanti akhirnya kita kemakan sama penelitian yang akhirnya kita dipaksa loh. Sebenarnya kalau saya pribadi itu kita dipaksa menerima hasil penelitian karena memang kita tuh nggak tahu caranya, nggak tahu cara untuk menyangkal itu gitu kan. Jadi ya udah Betul. terima saja. Itu sih mungkin. Ya, itu sampai gini ya, sampai kita ada pembicaraan di teman-teman waktu saya kuliah, pembicaraan kalau kita bicara budaya ini mungkin agak sedikit tinggal sudut pandangnya ya. Kadang kala ya, kan kita nggak ngerti ya. Zaman dulu misalkan tadi Mas Robi Pithecanthropus ya, cuman mainan-mainan Pak, cek. Wah, kita anggap tuh luar biasa ini. Ya itu kan seni art ya. Orang kita tempelin pisang aja itu bisa sudut pandangnya. Wah, perspektif gue sih ya. Bisa juga seperti itu gitu kan. Nah, kadang kala juga ini Mas. Jadi kalau di penelitian itu ada namanya state of the art ya. Nanti penelitiannya itu urutannya itu seperti apa, penelitian sebelumnya itu seperti apa, di cross check dengan datanya ini, kira-kira seperti itu Mas Robi. Kalau memang ternyata oh ya make sense dari datanya ya untuk saat ini ya seperti itu. Dan betul juga kadang-kala tanda kutip ya dipaksa untuk percaya ya iya karena datanya di situ. Kalau kita melakukan sesuatu daripada harus nol lagi ya udahlah kita pakai ini keniscayaan saya sebagai peneliti benar karena dari hasil kajian-kajian itu memang betul A, B, C. Ada juga nanti akan ketemu penelitian yang menentang karena ya sangat wajar sekelas apa Einstein aja juga banyak yang nentang teori-teorinya juga kan kalau teman-teman bisa baca juga itu hasil penelitian. Tapi kalau emang itu workable ya maksudnya dari data ya misalkan tadi dipaksa saya dipaksa untuk percaya dengan risetnya Mas Alvan gitu kan. Ya kalau selama itu workable untuk diterapkan di produknya Mas Hadi misalkan. Oke Mas, saya pakai penelitian Mas Alvan, nanti saya bikin komiknya. Ya kalau ternyata itu workable dan bekerja dan ternyata diterima masyarakat, berarti oke gitu kan. Kira-kira gitu Mas Robi. Ya, emang kita harus memfilter-filter lagi sih, balik lagi seperti itu. Sama kayak kata Mas Alvan tadi ya, kalaupun misalnya nggak laku kan, nanti dipakai sama orang tiba-tiba, wah ini ternyata ada nih yang pernah Iya, ngerisetnya kan. betul betul. Waktu gitu kan. Ya sebenarnya itu sih. Ya kita Oke, kan oke. apa ya istilahnya kita kan pembuat produk ya, Ya. pembuat Hmm. produk budaya bertutur Hmm. deh ya. Kita Ya. teman-teman komik animasi kan buat produk bertutur ya. Hmm. Monggo nanti 15 tahun lagi apakah dipakai atau tidak ya kan ya belum tentu juga komik. Ya Ya. komik masih oke lah ya, tapi kan dengan perkembangan zamannya kan pasti bisa dianggap itu sudah jadul ya karena sudah ada VR, AR dan Ya. yang lebih teknologi banget gitu Ya. kan. Untuk saat ini Hmm. mungkin bidang-bidang ini masih oke, tapi kedepannya belum tentu juga di generasi itu oke dengan produk kita bisa juga ditinggalkan. Atau memang diuri-uri misalkan seperti itu, Ya. diuri-uri itu dijaga itu juga Ya. bisa. Benar. Itu Dan Mas. dan ini juga kan sebenarnya kan beberapa dari kita itu kan memang tutur ya Mas ya. Nah, jadi dengan adanya dekonstruksi kan berarti dia melewatin fase penelitian kan. Pasti. Dan ketika penelitian itu kan ada tertulisnya kan. Ya, Pada akhirnya itu jadi data dan jadi big data kan kayak gitu. ya, Nah, betul. sebenarnya apa kalau kita mau mau apa mau dijadikan bisnis gitu kan kalau kita ngelihat berdasarkan segmen ya kalau kita lihat Jepang atau Amerika gitu kan yang sudah memulai duluan kan mereka
bakar duitnya kan kenceng kayak gitu. Sedangkan kalau kita kan mesti berpikir segala macam. Cuman kan dengan adanya penelitian ini kan sebenarnya ya seperti kata Mas Robi tadi ya, membuat kita tuh menghilangkan rasa penasaran sih sebenarnya. Ini bener nggak sih sebenarnya itu kan? Nah terus kalau aku mau nanya Mas, waktu Mas buat ini dekonstruksi ini butuh waktu berapa lama Mas risetnya itu Mas Ya, karena kemarin? kan risetnya ini kan berdasarkan Hmm. zaman saya dulu masih kuliah S3, Mas. Jadi Oh ya. data ini banyak banget big data yang udah saya dapatkan sehingga ketika saya punya data nih tadi ya Pak Radianto kan juga kita punya data. Nah, Hmm. data-data ini sebenarnya waktu itu nggak saya pakai untuk S3 saya. Bisa juga seperti itu karena saya nggak butuh. Nah, sekarang data-data yang nggak saya pakai untuk sudut pandang yang lain. Kira-kira begitu. Karena dulu misalkan ya, saya punya data perspektif yang lain tentang cerita Ramayana itu banyak banget. Tapi waktu S3 saya nggak pakai karena saya lebih cenderung untuk yang saya arahkan ke relief, yang cocok yang cocok yang mana untuk membacanya masalahnya. Tadi kaitannya dengan Mas Bambi. Kalau saya salah mendapatkan sastra, pasti saya akan menganggap bahwa oh itu cowok tadi Mas Robi bilang ya. Mas Robi bilang bisa jadi yang Mas Afan bilang itu jadi cowok, ini jadi cewek gitu kan. Ini jadi raja, ini enggak. Nah, dengan pendekatan misalkan dia posisi duduknya di atas itu pasti raja. Meskipun dia tidak pakai mahkota, ketika posisi dia itu di atas, dia menjadi raja kayak gitu. Karena ada adegan misalkan dia dinobatkan tapi masih belum pakai raja karena belum menjadi raja sehingga posisinya di atas. Nah, itu juga dengan pisau istilahnya kalau penelitian itu bisa bedah atau data-data seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya berapa lama ya, berapa tahun ya saya udah ngumpulkan ini bisa jadi 4 tahunan gitu kan. Dan itu Wih, saya pakai terus Mas, saya pakai terus. siap, siap, Terus siap. ada perkembangan dan intinya gini, Update ya Mas ya? update kita Ya. open mind aja. Hmm. Ya, semakin kita tahu itu semakin kita malah nggak tahu ya. Maksudnya begini, semakin kita baca banyak hal itu kan, wah Iya, ternyata malah saya benar. masih kurang data nih gitu kan. Hmm. Jadi saya hari ini sangat terbuka ketika Hmm. teman-teman, Mas salah itu Mas Alvan. Ya saya nggak akan membawa S3 saya nggak akan marah-marah juga gitu kan. Karena sudut pandang saya adalah kalau dalam dalam pendekatan tertentu itu memposisikan saya sebagai periset itu saya zero gitu kan. Zero itu diajarkan juga zero saya kosong dan bahwa saya nggak ngerti apa-apa. Apa yang dikatakan dari teman-teman yang anggap kita jadi narasumber itu menjadi data. Seperti Tom Samcong ya, kosong itu isi tapi isi itu kosong. Nah, itu saya pakai Mas. Jadi kalau riset itu saya kosong pokoknya. Hari ini saya Iya, kosongkan ya, benar-benar. hanya pemantik saya kosongkan mendapatkan insight dari teman-teman gitu malahan ya, gitu Mas Adi. Ya, benar Ya, banget ya. Karena memang memang itu kan kadang ya artinya kita harus menerima dulu ya, sebelum memberi kan kayak. jadi Jadi receiver lah ya, ambil iya dulu kayak gitu gitu. kan. Karena kan yang benar kayak seperti Mas Alvan tadi kan bilang bahwa ketika kita ngulik, kita baca, kita apa semakin kata orang semakin banyak baca, kita tahu malah justru ini menimbulkan tanda tanya lagi, pertanyaan-pertanyaan baru kan untuk dan akhirnya kan itu malah kita malah dapat penggalian data yang lebih besar gitu. Sebenarnya itu sih kalau kalau aku pribadi sih jujur ya Mas, ibaratnya tuh kayak kayak apa ya dengan ketemu eh, kayak Mas Alvan terus teman-teman yang lain yang memang eh, periset, peneliti dan lain-lain itu membuka wawasan ya. Walaupun kita kalau aku kan di sisi industri tapi jadi rasa penasaran gitu. Ini apa yang harus ditinggalin nih? Jangan cuma cuan-cuan bisnis doang nih. Kayak gitu ya. Tapi apa ada something lah kayak gitu kan. Itu yang apa membuat kita untuk bisa lebih berkembang ya. Oke, sobat-sobat ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan atau yang masih ada unek-unek nih. Beberapa kan ada yang masih kuliah nih kalau mau nanya-nanya lebih dalam sebenarnya lebih enak ya apa langsung. Masih adakah Ini sobat-sobat? ada siswanya Mas Robi nggak sih? Oh nggak tahu nih, Nanti Mas nanti Mas dikoroi gitu kan Mas Robi nanti berantem sama dosennya. Mas Robi absen nih. Ah, Oke, dosen oke. Oke, ada lagi kah sobat-sobat yang ini masih ada waktu kita?
Mungkin lain waktu itu katanya Mas yang Oh, yang melakukan. karakter. Siap. Wah, Kalau yang karakter kita janjian dulu sama Mbak nah, Nino. nah, itu Ya, itu bagus nanti tuh tak risetnya mau. tak usahain kayak gitu kan. Jadi nggak bisa minggu depan ya. Karena mesti apa atur-atur jadwal sama teman-teman di Oke. industri dan teman-teman akademisi ini yang tektokannya Mas Wah, Alvan harusnya kemarin. Ini molor-molor apa siap, Bang? siap. Dari Oke. akunya yang molor kayak gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya. Nanti Pak Radianto saya note sama tim di Hertalk buat ini ya untuk berikutnya ya. Kalau misalnya Mbak Nino juga belum bisa, nanti tak cariin yang karakter desainer ya. Siapa tahu bisa Mas Is Yuniarto juga. Kenapa gue apa Garudayana Gatot Kacanya seperti itu? Nah, itu kan menjawab ya apa Mas Alvan tadi. Siapa Ah, tahu boleh dia itu. apa kayak gitu kan. Jadi bisa kita ulik dari teman-teman untuk konsep art atau karakter desain ya untuk mengulik itu gitu. Oke, masih ada Pak Radianto ada yang mau diulik lagi? Kalau masih ada mumpung waktunya masih ada boleh banget. Tuh, Maksudnya dari sahabat-sahabat yang riset yang dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran cerita itu kan ketika harus dijadikan sebuah karya itu kan memang harus benar-benar wah, oh, maaf Rame karena saya di luar Mas, oh ya aman 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 aman. Siap, Mas. di luar ini tadi soalnya panas banget ya. Maksudnya dekonstruksinya sampai ya mungkin ada batas-batasan itu ya, khawatirnya nanti kalau memang harus eh, didekonstruksi sedemikian rupa, khawatirnya kan tidak sesuai dengan sejarahnya, maksudnya begitu, khawatirnya kan begitu. Nah kalau nanggepin Pak Radianto itu kadang dari investor Pak Radianto atau yang punya uang nih kadang ya mereka kan mikir eh, bakar duitnya balik ya kadang ya dari situ mereka bilang wah ini kayaknya kurang menarik nih coba digeser-geser karena ya itu tadi kan makanya sebenarnya kadang ketika ini apa dikaryakan dan itu menjadi sebuah bisnis kayak gitu ya itu ada banyak faktor yang apa terlibat ya di dalam situ apalagi faktor yang dari pebisnisnya itu sendiri ya karena ya itu tadi sebenarnya kadang kayak dari kita sih misalnya ya karena aku misalnya dari sudut pandang aku kan aku kreator gitu. Kadang dari kreator itu sendiri tuh kesel kadang nggak tahu ya kalau Mas Alvan ngalamin juga ya misalnya ketika kita udah jadi tapi karena kita dari sisi bisnis gitu kan ada investornya tiba-tiba ya minta ini itulah sampai akhirnya karya yang kita buat tuh malah nggak sesuai dengan apa yang mau kita create kayak gitu kan. Nah itu banyak banyak faktor sih sebenarnya. Bahkan apa tuh namanya permintaan mereka itu misalnya kayak wah ini ceritanya kurang nih, tambahin ini nih biar segmented banget nih kayak gitu. Ya kan tiba-tiba. Nah apalagi misalnya dengan isu-isu kayak tadi kan ketika Mas Robi bilang bahwa isunya tentang transgender atau apa. Nah tiba-tiba kita dapat investor dari yang support kaum pelangi nah tiba-tiba ditambahin kayak gitu ya misalnya kayak apa cerita-cerita rakyat itu kan banyak incas ya wah, misalnya wah ini kalau dibikin arah-arah gini nah digeser-geser nah itu sih sebenarnya karena kita sebagai kreator Kok mati Mas? Wah, Mas ini mental juga kayaknya kayaknya koneksinya. sinyalnya. Oke, oke. Tadi kayaknya sinyal itu. Ya, siap. Bantu jawab ya. Ini sharing-sharing aja kan semuanya pasti punya punya ini ya, punya apa? Punya background masing-masing ya. Punya background masing-masing kenapa melakukan di sini gitu kan pasti punya background masing-masing. Ada yang ya balik lagi misalkan saya sudah melakukan beberapa hal ya untuk adaptasi pada akhirnya pengen sesuatu yang berbeda gitu kan. Terus kalau untuk
merubah sejarah ya balik lagi sih tadi Mas Hadi juga sampaikan pasti ada motif-motif tertentu ya. Apakah pengen laku di pasaran aja atau memang biar enggak terlalu ditebak secara ceritanya kira-kira gitu dengan pengen sama-sama pengen menyampaikan bahwa itu terjadi perang waktu itu kan bisa dari point of view yang lain gitu kan. Sepengalaman saya misalkan seperti itu Pak Mas Radianto itu kan juga sudut pandang cerita waktu itu berkembangnya seperti apa. Maksudnya begini, em, kalau bicara sejarah nih, ini pengalaman ya Pak Radianto ya pengalaman ya. Ketika saya di S3 ini tuh nggak boleh baca buku-buku yang terbitan ini gitu karena itu memang dipelajari dipakai untuk siswa kira-kira gitu. Itu profesor. Kalau mau harus seperti ini. Nah, kadangkala baca buku sejarahnya yang mana nih gitu kan kira-kira begitu. Sejarahnya yang memang dikonsumsi untuk anak-anak buku-buku yang untuk SD, SMP, atau SMA, kira-kira begitu. Nah, kalau untuk usia-usia seperti itu, pasti ada verifikasi dari negara supaya tidak terjadi gejolak dan macam-macam. Sejarah seperti apa yang sebenarnya kita juga sama sekali tidak tahu juga ya, tergantung siapa yang menceritakan gitu kan, sudut pandangnya siapa gitu kan. Jadi kalau di saya dan teman-teman tuh makanya kan ketika tadi Mas Robi, ketika kita tidak senang dengan apa yang kita sodorkan tadi, ya sudah harus riset lagi sendiri itu kan. Misalkan kita beranggap, loh presiden ini tuh nggak salah, dia nggak ini. Ya, karena yang apa yang diceritakan ke kita sampai ini kan seperti itu gitu kan. Padahal nggak juga. Riset dilakukan karena kita butuh data itu untuk meyakinkan kita membuat sebuah karya. Nah, memang saya tadi di awal sudah memberikan statement bahwa dekonstruksi ini sesuatu yang memang kontroversi gitu kan, pasti akan menimbulkan seperti itu. Namun ini sebagai upaya yang dalam tanda kutip ya ini positif ya, bukan bukan balik lagi apa bukan untuk merusak sebuah tatanan, bukan juga, tapi perspektif yang lain yang dimana kita bisa membuka wawasan baru ya, belajar membuka wawasan baru. Dan kalau kita tadi sampai Mas Adi juga sampaikan apakah akan diterima atau tidak ya kita bisa melihat tanda-tanda atau produk-produk yang sudah ada. Kalau mau bentuk aslinya ya tadi karya yang bagus adalah karya yang selesai yang bisa ditayangkan kira-kira begitu. Gitu Mas. Nah, Mas Adi udah nyambung lagi. Monggo Mas Adi tadi. Siap. Ya, Mantap. jadi sorry tadi tiba-tiba laptopnya mati. Ya, jadi ya kurang lebih sih seperti itu sih Pak Radianto. Jadi apa ketika apa menyentuh ranah bisnis investor ini ya banyak faktor sih yang timbul ya. Seperti contoh kayak tadi dicontohin misalnya Better of Surabaya gitu kan. Nah, ketika ketemu sama teman-teman tim produksinya ternyata Better of Surabaya tuh malah dapat ini ya, dapat feedback income dan lebih gede itu di luar kayak gitu daripada di Indonesia kan. Bahkan beberapa karya mereka kan diputar di beberapa maskapai ya, pesawat kayak gitu ya waktu itu, sampai mereka juga dapat penghargaan kayak itu. Cuman pas kemunculannya wah itu kan rame banget tuh, wah, pokoknya sampai seru kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita ke bisnis ya itulah harapannya ya kita pengen menjaga itu tetap apa cerita riset atau datanya itu sesuai. Terkadang dari pihak-pihak yang pebisnis yang mungkin bergeser ya. Jadi akhirnya ya bersifatnya imajinatif kayak gitu kan. Ya seperti kalau kayak film yang tadi ya yang dibahas sama Alvan sama aku ya, kita telusuri story perkara kayak nggak masuk akal gitu. Nggak, kadang kita nggak bisa nerima. Wah ini sebenarnya nggak bisa diterima kayak gitu. Tapi ketika itu publik gitu ya, ditonton oleh
remaja-remaja sekarang gitu kan. Ya seru aja, mereka kan suka yang bak big book berantem kan, sampai adegannya seperti itu atau apa. Nah, tapi ketika kita yang tahu sejarahnya atau kita tahu cerita dari karakter itu, ada rasa kayak menggelitik juga gitu kan. Kayak cuman seperti itu sih faktor, karena dia udah target segmented ya kalau berbicara bisnis gitu. Karena ada uang yang dibakar dan harus balik. Seperti itu sih. Gitu. Oke. Iya, iya. Heeh. Debatnya seru jadinya. Iya. Dari banyak riset itu berarti kan kita harus ketika membuat sebuah karya itu harus ini ya. Menurut saya berarti kita cari sudut pandang lain banget gitu. Yap. Hingga Nah, tidak berdasar sejarah ini kan. iya benar. Itu. Dan ketika kita memang sudah punya big data untuk apa ya, kayak kata Mas Alvan tadi ya, untuk ya yang mau berdebat ayo kayak gitu kan. Ya, ini ada datanya gitu kan, ibaratnya seperti itu. Oke, Ya. ada lagi yang mau disampaikan Mas Alvan? Eh, apa ya? Ya paling ini sih karena tadi saya dari sudut pandang di pendidikan ya, makanya kan kenapa ada ujian akhir gitu kan, kayak misalkan di S3 tuh ada ujian terbuka itu kan memang mahasiswa ini atau promomendus ini dilatih untuk berdebat dari 9 penguji profesor itu gitu kan. Ketika ini bisa menjelaskan selevel profesor, harusnya ketika dilepas ke masyarakat siap berdebat dengan, bukan berdebat ya, berdiskusi dengan yang lain. Nah itu kalau di level S3 seperti itu Pak Raidianto. Kalau dulu saya pengujinya ada 9, ada Prof Yanto, ada dari filsafat ya, dari IKJ, dari arkeolog, profesor arkeolog. Jadi memang eh apa istilahnya, em, ritual ya kalau ritual ada ujian terbuka itu, bahwa mahasiswa ini juga harus berani gitu kan, selevel dokter masa nggak berani untuk diskusi dan terbuka itu kan. Secara akademik, bukan debat kusir gitu kan, dan Ya. strateginya bagaimana kalau memang nggak paham itu kan pasti juga juga ngerti itu kan. Nah itu sih Pak Radianto, tetap semangat ya teman-teman untuk yang riset, bahwa balik lagi saya sampaikan intinya adalah kalau kita melakukan riset di titik mana itu sebenarnya tidak ada hentinya. Hentinya di mana adalah ketika kecukupan data kita untuk membuat sebuah karya saja. Kalau hanya riset juga nggak akan selesai-selesai gitu kan, hanya sebatas data. Saat ini kan memang yang dibutuhkan adalah data yang bisa diaplikasikan kalau saya di vokasi ya. Atau memang di produk gitu kan. Makanya ada program matching fund dengan industri itu, karena riset dari kampus, pendanaan pemerintah bisa dikerjakan bareng dengan industri ya, kurang lebih seperti itu. Memang sudah sebenarnya dari pemerintah sendiri juga sudah punya banyak kolaborasi dan mengetahui bahwa industri tidak punya cukup banyak waktu dan tenaga mungkin di pendanaan untuk melakukan research. Makanya di perguruan tinggi itu didorong untuk bisa kerjasama dengan industri ya. Meskipun ya tadi pendekatan bisa dikonstruksi, bisa hanya alih wahana atau apapun, tapi memang biasanya eh, saat ini kalau hanya isu-isu mengalih wahanakan ya dalam riset itu sudah biasa, sehingga tidak dilirik gitu kan. Jadi harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain yang apa ya, menimbulkan ketertarikan atau curiosity ya, atau sesuatu yang jadi ini kayak apa ya nanti ya kalau seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Kalau cuman Lewahana misalkan ya, ya paling kira-kira gitu toh, ceritanya gini-gini toh, nah, kira-kira begitu. Nah ini semoga bisa men-trigger ya teman-teman. Bukan ya, saya sih pengen ada konco-konco bareng gitu kan. Ya, tadi di Lokapala itu kan dia luar biasa, waktunya juga belum bisa nerima itu kan. Kok gini banget, apalagi saya ketemu misalkan saya pengen bener-bener karena saya pernah salah juga itu, pernah dikritik ya, saya terima ketika saya harus benar-benar menjaga ya, menjaga ini harus ceritanya sama, harus sesuai ini, ternyata itu kadangkala itu menjadi angan-angan kosong kita gitu. Maksudnya gini, niatan itu baik tapi itu baik bagi dirimu sendiri gitu. Kira bagi saya sendiri itu kan. Belum tentu baik dengan apa masyarakat Orangnya. pada saat ini gitu kan, atau generasi saat ini. Nah, kadang-kala semakin kita coba-coba terus akan ketahuan kegagalan kita. Jadi biasanya titik yang kesuksesan itu adalah
hasil dari kegagalan yang sudah kita gunakan ya. Intinya jangan takut gagal. Iya. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Oh ternyata Mas harus baca ini, oh ya tambah lagi baca ini. Oh harus dari sini ya tambah lagi kayak gitu. Karena nggak mungkin sempurna gitu. Kira-kira begitu. Itu Benar. Mas Adi statement dari Ya. saya. Terima kasih Mas teman-teman. Mas Ya, Alvan, ya. ini ada satu lagi masih boleh nggak? Oh boleh boleh. Ini Oh ada monggo. Diva, yang Mbak Diva. Diva Kinta. Diva boleh itu aja, open mic aja sekalian. Open mic aja ya, Ya boleh tuh. Wah ini open mic aja deh. panjang banget. Oh, Oke. mungkin Diva, saya persingkat saja ya Kak. Jadi di sini kan sedikit out of topic. Ya. Seperti yang kita tahu, bisnis webtoon ini sudah berkembang pesat banget nih. Yang baca tuh dalam satu hari itu bisa jutaan orang. Nah, Yes. beberapa dari hasil webtoon itu kan kebanyakan ada yang didekonstruksi dari novel seperti itu. Ya. Nah, saya sendiri sebagai reader dan juga artis tuh kan kadang mikir nih, kadang kepo dengan cerita aslinya pas waktu, makanya kadang suka lihat nih versi novelnya gimana. Oh ternyata sang artis ini beda gitu, yang kita imajinasikan dan yang diimajinasikan oleh sang artis itu berbeda gitu Kak. Kayak tidak sesuai dengan imajinasi, tetapi masih banyak yang mengikuti webtoon tersebut. Nah, apakah ada tipsnya untuk mendekonstruksikan cerita dari novel tersebut ke webtoon, tapi tidak menggeser cerita awalnya gitu? Apakah perlu riset seberapa dalam riset yang kita perlukan gitu, agar tidak ya dari latar belakang hingga karakter drivernya gitu Kak? Oke, kalau novel kan mungkin malah ke penulisnya kan ada juga kan bisa dibikin beberapa versi gitu kan. Terus bisa juga strateginya, misalkan saya kenapa juga melakukan ini adalah salah satu bagaimana memang harus muter dengan cara yang lain untuk tadi ternyata menurut saya tadi berhasil ya karena dia atau pembaca jadinya pengen kepo, pengen tahu yang aslinya kayak apa. Kalau baca aslinya langsung bisa jadi nggak oke. Misalkan saya bikin langsung animasi Ramayana nggak oke itu kan udah banyak ya versi India. Tapi ketika ini oh aslinya kayak gini loh ternyata karena itu dia akan jadi belajar. Nah sebenarnya kalau saya nggak salah nangkap ya Mbak Diva ya. Kalau novel sih menurut saya lebih bebas ya, lebih bebas. Barangkali malah justru dikembangkan terus dari beberapa versi itu salah satunya meskipun nanti akan dibawa untuk dia membaca novel aslinya. Ya kalau novel sih lebih ke ini ya karena lebih lebih ke bisnis sih ya. Misalkan ini nggak oke, coba dari sudut pandang dari sini. Ya oke, dari sudut pandang dari sini. Mungkin dari sudut pandang dari cowoknya misalkan. Kalau novel utamanya mungkin sudut pandangnya dari si cewek. Nah, ini sudut pandang dari cowok atau memang sudut pandangnya dari keinginan penonton gitu kan. Dari ini keinginan penonton seperti apa sih? Keinginan penonton tuh si cowoknya meninggal misalkan kayak gitu. Ya udah, diikutin aja. Nah, ini sebenarnya monggo-monggo aja sih lebih cukup oke tinggal kreativitas Mbak Diva. Itu ya Mbak Diva ya. Semoga bisa memberikan Ya, nambahin apa ya? dikit. Ya, Ya, nambahin monggo, Mas. juga dikit juga itu yang pas Mas Alvan kemarin ikut program sama Ellen yang ke Bali ya, kalau nggak salah. Ya, Ya, itu ya. akhirnya menimbulkan diskusi Mas antara Wes, apa? aku sama Ellen gitu. Nah, Oh, ini gitu. bisa ngejawab yang dari Diva ini. Sebenarnya kayak gini. Waktu di program itu tuh ada beberapa yang novelis juga ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, Oke. jadi sebenarnya kayak gini, kalau kita berbicara bisnis, target segmentednya itu kan beda-beda nih alih wahananya ya, dari novel ke komik, bahkan ke animasi, bahkan ke film live action misalnya. Nah, kenapa misalnya dari cerita ketika dia diangkat di komik, dia mengalami dekonstruksi gitu kan, itu karena penulis novel itu sendiri itu susah dia mau ngadaptasi dalam bentuk visualnya ketika dijadiin sebuah visual gitu. Nah, sedangkan ketika teman-teman yang kreator visualnya diskusi sama teman-teman sama penulis novelnya itu malah bingung gitu. Kenapa? Karena
ini teknikal kayak literasi di dalam novel itu kan membuat orang yang baca itu kan berimajinasi ya. Misalnya eh, si A di dalam kamar, suasana sejuk, angin mendayu-dayu di luar, pokoknya digambarin semuanya. Nah, sedangkan ketika dia dijadiin dalam bentuk komik atau bahkan ke dalam bentuk animasi, itu kan langsung visualnya tuh beda. Langsung aja kan si A dalam kamar lagi ngapain, kayak gitu kan. Cuma cuma sesederhana itu. Nah, terkadang itu. Jadi sebenarnya ya terkait itu tadi apa market pasarnya itu. Nah, akhirnya apa menimbulkan yang seperti kata Mas Alvan tadi bahwa ini cerita kadang kan kita mentok ya chapternya. Wah, ini dilanjut gak ya? Wah, ini seasonnya ada nggak ya? Nah, orang pada akhirnya nyari novelnya hanya untuk melihat ternyata ketika baca novelnya banyak hal yang apa dekonstruksi kayak gitu. Justru ini juga terjadi ketika kita ambil contoh kayak One Piece misalnya. Tapi One Piece kan nggak dari novel ya, nggak dari novel kayak gitu. Nah, One Piece ini ketika dia di live action kan, orang kan pada nonton semuanya tuh live actionnya gitu, ya kan? Nah, malah ada di Twitter tuh rame waktu itu. Ketika di Twitter rame, loh ini ternyata ada animnya gitu loh. Oh masih ongoing, iya masih ongoing, tapi udah episode 1000, komiknya udah volume berapa gitu loh. Jadi dalam artian eh, itu pun menambah bisnis tuh kan akhirnya punya pengikut baru, punya penggemar baru, punya punya fans baru kayak gitu kan. Nah sebenarnya itu berkaitan dengan ini ya dengan bisnisnya itu. Jadi kalau misalnya tipsnya itu balik ke diri kita sendiri. Ali wahana ini mau dibuat apa dulu nih? Kalau misalnya kita udah bikin komik mau dinovelkan, kalau misalnya memang kita nggak bisa ngejar pasarnya, ya kita cari novelis kayak gitu. Nah itu obrolan aku sama Ellen gitu. Jangan jangan kita si penulis komik, penulis animasi atau film, tiba-tiba bikin novel kayak gitu ya. Nah itu akhirnya kan mengalami ini ya, mengalami apa hal-hal yang sangat sulit. Contoh, kalau mau contoh, aku bikin novel nih, novelku gak laku karena orang taunya mindsetnya bahwa oh aku adalah bikin komik gitu loh. Tapi ketika bikin novel, wah ini ragu nih atau apa. Nah jadi ketika itu dibuat dalam bentuk novel, dicetak sendiri misalnya, itu baru sampai detik ini tuh 1 tahun itu baru terjual 25 pieces gitu loh. Berbanding terbalik ketika aku bikin komiknya si Jonas itu di tahun 2014, oh itu bisa langsung 1 tahun tuh langsung 3 ribuan gitu apa terjual gitu loh. Nah jadi dalam dalam artian itu tadi akhirnya susah. Nah akhirnya apa yang harus aku lakukan? Aku menggunakan penulis novel. Nah sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak kayak si apa balik ke si itu tadi. Kadang kita bingung ketika mau dikomikin itu ke dalam bentuk visual bahasa novelnya tuh beda. Nah bisnisnya itu jadi rancu kan. Sedangkan kalau eh, komikus itu sendiri webtoon ya dengan komikus serial biasa yang apa dicetak kayak gitu ya, dicetak atau komik-komik biasa yang dicetak itu kan beda juga treatmentnya. Kalau di webtoon kan kita scrolling ke atas tuh panjang dianya, sedangkan ketika komik cetak kan dibolak-balik halamannya. Nah itu kan beda treatment, panelingnya tuh beda kayak gitu. Nah itu juga kendala di apa di komikus itu sendiri ketika dia mau masuk ke webtoon ya nggak serta merta langsung ke dalam situ. Nah ini juga terjadi ketika teman-teman webtoon tiba-tiba mau dicetak komiknya. Nah itu eh, kayak gini apa terjadi 2 kali kerja. Kenapa 2 kali kerja? Jadi komik yang di scrolling tiba-tiba mesti dipanel ulang untuk dicetak dalam versi halaman bolak-balik gitu loh. Nah itu kemarin ngobrol dengan beberapa komikus yang komiknya dicetak oleh apa komik di webtoon terus dicetak. Nah itu mengalami kesulitan itu kan kok jadi kerja kayak 2 kali ya jadinya kayak gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya dianimasiin kan itu banyak banyak faktor sih sebenarnya yang apa yang ini. Jadi tipsnya ya ya itu tadi sih seperti yang Mas Alvan juga bilang terus ditambahin dikit adalah
tentuin aja dulu mau mau produknya apa kayak gitu. Kalau misalnya memang webtoon ya artinya harus sesuai standar sistem di webtoon itu kayak gitu. Yang kalau scrolling, yang ceritanya ini kayak gitu. Tapi kalau dekonstruksi dari novel kayaknya eh, amat sangat ini ya, nggak cuma di webtoon aja ya, tapi di yang lain-lain juga seperti itu ya. Kayak kayak tadi kan berbicara Record of Ragnarok, akhirnya di komiknya lagi chapter belum lanjut, akhirnya nyari novelnya gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Itu sih. Oke, cukup ya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama kayak gitu. Nah, mungkin nanti eh, di pertemuan berikutnya kita ngundang penulis cerita. Nah, jadi tanyain lagi aja tuh Diva di penulis cerita ya kalau dari sisi apa penulis cerita kayak gitu. Oke, Mas Alvan cukup? Oke, cukup Mas. Nanti. Cukup ya Mas Alvan. Oke, terima kasih banyak ya buat Mas Siap. Alvan atas diskusi menariknya ini ya. Menarik banget ya karena sedikit apa ya memberi bukan sedikit ya malah banyak memberikan manfaat dan semangat ya buat kita ini ya. Apalagi kalau saya pribadi saya pengen bener banget nyelesain akademik ya dalam dalam arti itu jadi pemantik wah ternyata bisa juga ya ini dijadikan apa sebuah riset sampai jadi sebuah karya seperti itu. Oke, buat semuanya terima kasih banyak untuk Hard Talk malam ini. Terima kasih Mas Afan, terima kasih semuanya. Buat Mas Alvan jangan kapok ya nanti kalau kita undang lagi dengan materi yang berbeda. Insya Allah nanti kita Insya Allah minggu depan kita balik ke hari Sabtu ya. Balik ke hari Sabtu biar kita nggak bentrokan sama Mas Robi ya karena sempat ngomong juga sama Mas Rob ada nggak gitu kan biar jadwalnya kita nggak bentrokan ya karena biar kita bisa dapat ilmunya lebih banyak ya kalau kita hari Sabtu pengajian animasinya Mas Robi sama Mas Bambi itu di hari Minggu jadi kita bisa dapat satu minggu itu dapat ilmu yang banyak banget ya tentang industri animasi dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Ada Mas Sultan, Pak Radianto, Mas Robi, Diva, Bang Ara, terus Mas Dila, Mas Orin, Benny, Mas Bambi, Mas wah, ada Bagus Adewan. Ada Mas Aditya Barhamoko, terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali kita di Hard Talk berikutnya, belajar berbagi bersama. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mohon maaf ya. banyak. Terima kasih banyak Mas Oke, Alvan. Alun semuanya. Mas Izin live. Amin. Makasih. Ya, ya. Recording stopped.